belum pernah minum alkohol sebelumnya, minumlah lebih sedikit. Xiao yang secara alami tahu bahwa minuman keras Cina tidak terlalu ramah bagi pendatang baru. Jadi dia mengambil gelas Zhang Xin dan menuangkan setengahnya ke gelasnya sendiri. Zhang Xin tersenyum. Saudara Xiao yang terima kasih setelah mengatakan itu. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi dia tetap mengikuti Wan Qian dengan patuh. Dia berteriak, semuanya ada di dalam anggur. Ini membuat Xiao yang tertawa terbahak-bahak dan dia mengambil gelas anggur dan menuangkannya ke mulutnya. Detik berikutnya, pupil gadis kecil itu juga melebar dan kepalanya langsung memerah. Melihat Zhang Xin seperti ini, Xiao Yang dan Wan Qian tidak bisa menahan tawa. Tapi Zhang Xin tidak ragu-ragu dan menelannya dengan cepat. Kemudian dia mengembuskan napas tajam dan mengipasi tangannya seolah-olah dia meniupkan angin pada dirinya sendiri. Anggur ini sangat mengerikan. Zhang Xin memasang wajah pahit. Siapa bilang anggur rasanya enak? Sama sekali tidak enak. Untuk sesaat, dia merasa seluruh wajahnya terbakar. Dahi, leher, dan telinga semuanya tertutup warna merah tua. Sangat pedas. Xiao yang tersenyum dan berkata makanlah lebih banyak saja. Zhang Xin mengangguk tiba-tiba. Tetapi dia tetaplah seorang gadis kecil dan tidak seperti Xiao Yang, dia hanya mengambil makanan perlahan. Lalu sedikit membuka mulut cerinya dan memakannya. Xin Xin sudah terkenal sekarang. Memiliki banyak penggemar dan menyandang gelar Raja Ruki Lucu Kucing. Jadi dia akan mendapat banyak dukungan saat dia debut. Wan Qian mengembuskan napas alkohol. Dan mungkin karena dia tidak punya hal lain untuk dikatakan, dia mulai berbicara tentang urusan perusahaan. Xiao yang sedikit mengangguk. Saya telah melihat kemajuan Anda hari ini. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, seharusnya tidak ada masalah. Xin Xin juga akan menjadi terkenal. Ya, 2 bulan lalu saya bahkan tidak bisa membayangkan bahwa Xuan Yang akan menjadi seperti ini hari ini. Wan Qian dipenuhi emosi. Bagaimana denganmu? Xiao yang tiba-tiba bertanya. IST penyelamat kancah musik Tiongkok. Xiao yang berkata sambil tersenyum. Xin Xin adalah penyelamat kancah musik Tiongkok. Wan Qian mengusap kepala kecil Zhang Xin. Dia tidak tahu apakah itu karena secangkir kecil Mo Utai. Tetapi gadis kecil itu tampak mengantuk dan terus makan. Tetapi apakah kamu juga tidak ingin debut? Apakah kamu sudah selesai merekam lagumu, The Lone Warrior? Wan Qian merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Dia sibuk dengan urusan perusahaan selama periode ini. Sejujurnya, dia tidak punya banyak waktu untuk merekam Lone Hero. Apalagi MV, cari waktu untuk merekamnya. Wan Qian mengangguk. Kamu adalah orang yang membuat keputusan tentang perusahaan. Aku tidak mengerti dan tidak ingin ikut campur. Xiao yang terus makan dan sepertinya tidak tertarik. Tetapi Anda sudah menginvestasikan begitu banyak uang, dan ada juga hadiah hari ini. Apakah kamu tidak takut aku akan melarikan diri? Jika kamu ingin melarikan diri, kamu sudah melakukannya sejak lama. Xiao yang tersenyum dan meminum segelas anggur. Melihat ini, Wan Qian juga mengangkat gelas lalu aku berbalik dan merasakan sensasi terbakar di tenggorokanku. Terima kasih. Wan Qian masih mengucapkan 3 kata ini dengan suara yang sangat lembut. Kemudian Zhang Xin melirik wajah Xiao Yang dan wajahnya juga memerah. Ya, terima kasih. Dia tampak sedikit bingung dan bicara cadel saat berbicara, seolah-olah dia sedikit mabuk. Oke, berhenti minum. Xiao yang mengambil anggur jika dia tidak bisa melihat bahwa Wan Qian sudah setengah mabuk. Dia bisa mencungkil matanya. Mereka bilang mereka akan minum, tetapi akhirnya lebih bingung daripada yang lain. Wan Qian makan sesuatu lalu mulai berbicara dengan Xiao yang tentang masa kecilnya, masa lalu yang berisik. Dan kemudian ada urusan ayahku. Tentu saja, yang paling penting adalah keluhan yang telah dideritanya selama bertahun-tahun. Mungkin itu efek alkohol. Saat Wan Qian berbicara, air mata berlinang di matanya. Xiao yang menghela napas panjang. Dia hanya tidak menyangka bahwa Wan Qian yang terlihat begitu glamor telah menderita begitu banyak keluhan. Ayahku meninggal karena sakit. Meninggalkan kebisingan di belakang dia, kemudian dikhianati oleh sahabatnya Song Yuling. Dan hampir berakhir di ranjang Liu Siji. Untungnya dia cukup pintar untuk melarikan diri. Namun, mereka tidak menyangka bahwa perusahaan akan dilarang dan difitnah oleh industri. Dan karyawannya akan pergi satu demi satu dan perusahaan berada di ambang kebangkrutan. Wanita jalang itu, Song Yuling. Aku sangat baik padanya. Aku bahkan membantunya mengedit lagu pertamanya. Dia menandatangani kontrak dengan Jing Liu dan saya menyewa seorang pengacara untuk membantunya melihat kontrak tersebut. Untuk konser pertamanya, saya membantunya menghubungi penyelenggara dan bernyanyi untuknya. Mengapa dia mengkhianati saya? Saat dia berbicara, Wan Qian tiba-tiba menangis. Orang yang dicintai meninggal dunia dan aku ditinggal sendirian. Satu-satunya sahabat terbaik yang kuanggap sebagai teman baik mengkhianatiku. Sungguh tidak adil. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bukankah kalian semua sudah baik? Xiao yang tidak tahu bagaimana cara menghibur orang. Dia hanya menepuk punggungnya dan berkata dengan lembut, ya, aku merasa lebih baik. Semuanya akan baik-baik saja. Suara Wan Qian berangsur-angsur menjadi jauh lebih lembut. Kemudian dia tiba-tiba berbaring di atas meja. Ada apa? Apakah tidak nyaman? Wan Qian menggigit bibir merahnya. Wajahnya penuh dengan kesedihan. Tidak ada jejak tatapan kuat yang dia tunjukkan saat berdebat dengan orang-orang di siaran langsung hari ini. Kalau begitu, mari kita istirahat, kata Xiao yang dengan lembut. Ya, Wan Qian mengangguk dan menundukkan kepalanya di meja. Tepat pada saat ini, Zhang Xin di sampingnya tiba-tiba mulai menangis. Ada apa? Xiao yang menatap Zhang Xin.
Tidak apa-apa, melihat Suster Qian menangis dengan sangat sedih, aku juga ingin menangis, Zhang Xin terisak. Makan makananmu, Xiao yang memutar matanya ke arah Zhang Xin dan melanjutkan makan. Oh, Zhang Xin mengangguk. Namun ketika Xiao yang mengangkat matanya lagi, ada sosok yang terbaring di atas meja lagi. Zhang Xin telah berbaring di atas meja tanpa mengeluarkan suara apapun pada suatu saat. Sudut wajah Xiao yang berkedut saat dia melihat masih banyak moutai tersisa. Kerja bagus. Salah satu dari mereka berkata dia bisa minum dan dia minum 2 gelas lalu pingsan. Ada juga seorang pemula yang minum setengah cangkir karena penasaran dan juga pingsan. Sepertinya kalian berdua hanya bercanda di sini, Xiao yang menghela napas panjang, tidak boleh disia-siakan. Dia segera meminum semua anggur yang tersisa. Keren, Xiao yang mengembuskan napas panas, hanya saja. Keren sekali, kedua orang ini. Bagaimana cara membawa mereka kembali? Bab 366 lingkaranmu benar-benar kacau. Setelah makan, Xiao yang tidak punya pilihan selain menelepon Xiao Zhang, orang yang direkrut oleh Xiao yang dari perusahaan Liasing. Sekarang diatur oleh Jiang Sangsui untuk bertanggung jawab atas pengoperasian semua cabang toko gourmet Xingyang di kota Jiangdu. Xiao Zhang datang dengan sangat cepat. Meskipun dia sekarang seorang manajer operasional, Xiao Zhang tetap datang setiap kali dipanggil. Xiao yang membantu mereka berdua masuk ke mobil. Dan Xiao Zhang kemudian bertanya, Bos Xiao, apakah kita akan kembali ke komunitas Xingfu sekarang? Kembali ke komunitas bahagia sialan Xiao yang tidak tahu apakah dia mabuk atau apa. Dia hanya merasa kepalanya sedikit berat jika dia kembali ke komunitas Xingfu dan membawa kedua gadis itu pulang. Jiang Yan akan memukuli dirinya sampai mati di depan bangunan itu adalah perusahaan musik Xuanyang. Turunkan saja aku di sini, kata Xiao yang perlahan. Dimengerti. Jaraknya ternyata tidak jauh, orang-orang di depan juga berjalan ke sini. Dengan menginjak pedal gas, Xiao yang menopang kedua wanita di kiri dan kanannya. Adapun Xiao Zhanghe sepertinya mengerti sesuatu dan hanya membantu sedikit. Tidak berani melakukan kontak fisik dengan keduanya. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa ada dua gadis cantik seperti itu. Salah satunya adalah bintang terkenal Wan Qian dan mereka mungkin adalah calon bosnya di masa depan. Akan buang-buang waktu kalau bos memotong tanganku. Tidak ada keraguan tentang kekuatan Xiao yang dia menggendong dua gadis. Satu di setiap sisi dan naik ke atas seolah-olah itu adalah tanah datar. Xiao Zhang melihat Xiao yang berjalan menaiki tangga dan menghela napas panjang. Enak ya punya uang. Hasilkan lebih banyak uang dan lihat apakah saya bisa melakukan keduanya. Sambil menghela napas, dia berbalik dan pergi. Xiao yang tertegun sejenak dan melihat ke bawah dari lantai atas. Saya melihat bahwa mobil baru ini yang baru saja dibeli belum lama ini telah menghilang. Apakah saya membiarkanmu pergi? Saya benar-benar harus pulang. Jiang Yan masih di rumah Xiao yang sedang memimpin kedua gadis itu. Embusan angin dingin bertiup dan dia tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Angin ini sangat dingin. Dia mengerahkan sedikit lebih banyak kekuatan di tangannya dan memeluk kedua gadis itu lebih dekat padanya. Ini jauh lebih hangat. Tentu saja tekstur di tangan juga sangat bagus. Setelah menghabiskan sepanjang hari di perusahaan hari ini, Xiao yang secara alami tahu di mana kantor Wan Qian berada. Xiao yang membawa kedua pria itu ke tempat tidur di kantor dan melemparkan mereka langsung ke tempat tidur. Napas alkohol keluar dari mulut Wan Qian dan mengenai wajah Xiao Yang. Xiao yang tidak merasa jijik dan reaksi tubuhnya bahkan memberitahunya bahwa dia sepertinya sedikit menikmatinya. Pergi. Xiao yang baru saja hendak pergi tetapi dia tidak tahu bahwa tangannya telah digenggam oleh Wan Qian di suatu titik. Meskipun yang terakhir mabuk, dia memang memiliki kekuatan yang cukup di tangannya lepaskan. Xiao yang menggelengkan kepalanya dan merasa bahwa dia sedikit mabuk. Aku benar-benar tidak tahu apakah mau teh ini dipalsukan. Biasanya aku tidak merasa begitu pusing setelah minum sebotol. Tiba-tiba Wan Qian menarik dengan keras. Xiao yang lengah dan jatuh langsung ke tempat tidur. Lengan yang terakhir langsung diletakkan di tubuhnya. Ayah, saat suara itu jatuh, udara panas masih berhembus di telinganya. Xiao yang tiba-tiba merasa alkohol menguap seketika dan mengalir ke kepalanya membuatnya pusing. Kamu tidak bisa hanya meneriakkan ini. Lihat ke belakang. Wajah Wan Qian memerah dan meskipun dia tidak memakai riasan apapun. Berada begitu dekat dengannya selalu membuat orang memikirkan sesuatu yang tidak murni. Wajah yang begitu dekat memiliki mata yang tertutup rapat. Xiao yang telah melihat wajah ini berkali-kali bagaimanapun juga. Bahkan asramanya di sekolah menengah penuh dengan poster dirinya saja. Pada saat ini, Xiao yang sebenarnya sedikit terobsesi. Ayah, aku sangat merindukanmu. Saat suara itu jatuh, lengan di sekeliling leher Xiao yang semakin erat seolah takut Xiao yang akan pergi. Bau alkohol sangat menyengat, hanya 2 gelas anggur, dan kamu tidak bisa minum sebanyak itu. Xiao yang menghela napas panjang. Saat ini, Zhang Xin di belakangnya tiba-tiba mendengus. Dia terengah-engah berat dan bergumam hot pop suara kancing berjatuhan. Aku tidak tahu kapan 2 kancing kemeja putihku lepas tulang selangka yang putih dan lembut itu seputih salju di bawahnya. Warna hitam tidak bisa sepenuhnya menghalangi pemandangan tanpa batas. Dan jakun Xiao yang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak naik turun tapi ini belum terlambat. Sepasang kaki putih panjang tiba-tiba naik ke pinggang Xiao Yang. Zhang Xin seperti liontin yang menggantung langsung pada Xiao Yang. Oh sial. Meskipun Xiao Yang telah mengalami banyak adegan besar dan memiliki pengalaman yang kaya dalam membunuh musuh.
Dia tidak mampu menahan serangan menjepit ini. Sesuatu yang lembut mengenai lengannya. Sudut mulut Xiao yang berkedut. Dia benar-benar ingin menarik tangannya keluar. Tetapi takut membuat mereka berdua khawatir. Sesaat dia merasa sedikit bingung. Adapun perasaannya, dua kata. Bersikap toleran. Xiao yang menghela napas panjang dan hanya sedikit bergerak-gerak. Namun siapa sangka sedetik kemudian itu akan dijepit lebih erat lagi. Dengan tangannya yang menyentuh dengan lembut, Hua Guoxiao yang sudah berkeringat deras. Bahkan jika dia mabuk, itu hampir menguap sekarang. Wajah yang sangat jernih muncul lagi. Napas Wan Qian sangat jelas dan udara panas yang dia hembuskan mengenai wajah Xiao yang secara langsung. Xiao yang hanya bisa bernapas ringan, merasa seperti akan mati lemas. Tamat sudah. Xiao yang tiba-tiba merasa ada sesuatu yang ekstra di tangannya. Jantungku mulai berdebar kencang seketika. Jika seseorang masuk sekarang, mereka tidak akan bisa membersihkan diri bahkan jika mereka melompat ke Sungai Kuning. Satu di kiri dan satu di kanan mereka seperti dua penjaga. Ayah, aku tahu aku salah, tolong jangan mati, tolong jangan tinggalkan Kian-Kian. Sebuah suara terdengar Xiao yang terdiam. Pada saat ini wajah di depanku tampak pucat seperti buah pir dengan air mata di matanya. Bintang besar di usia 20-an, penampilannya yang menyedihkan saat ini membuat orang merasa sangat tertekan. Xiao yang tahu bahwa ayah Wan Qian meninggal dunia lebih awal meninggalkan perusahaan besar untuk dia jalankan. Melihat betapa protektifnya dia terhadap perusahaan, orang bisa membayangkan betapa besar kasih sayangnya kepada ayahnya. Xiao yang awalnya tidak ingin bicara, tetapi jeritan kesakitan ini menggerakkannya. Ayah tidak akan pergi, ayah di sini. Xiao yang berkata dengan lembut, tetapi tangannya benar-benar tertekan di bawah tubuh Wan Qian. Dalam keadaan normal, dengan kekuatan kedua wanita itu, Xiao yang bisa membebaskan diri hanya dengan sedikit perjuangan. Namun pada saat ini dia tidak berani bergerak sehingga dia hanya bisa diam-diam menahan tekanan yang tidak bisa ditanggung oleh orang biasa. Segera napas kedua gurita itu berangsur-angsur merata, tetapi beban Xiao yang menjadi lebih berat pagi-pagi. Asisten Wan Qian, Xiao Lan, pergi bekerja seperti biasa. Dia tahu bahwa Meruan seharusnya sudah bangun sekarang, jadi dia membuka kantor dan membereskannya seperti biasa Meruan. Xiao Lan melihat bahwa pintu kamar tidur di kantor terbuka dan langsung berteriak. Tidak ada respons, jadi dia menjulurkan kepalanya lagi. Detik berikutnya, matanya melebar seperti lonceng dan dia dengan cepat menutup pintu kamar tidur. Di mana Jenderal Wan? Seseorang di sini mencariku. Bos Wan sedang beristirahat. Kita bisa bicara nanti jika ada yang ingin kamu sampaikan. Xiao Lan tersipu dan langsung menolak masuk pengunjung itu. Apa yang dia lihat? Presiden Wan dan Zhang Xin sebenarnya. Kamu tidak bisa mengatakannya, bahkan jika kamu membunuhku. Dia menghela napas panjang, lingkaranmu sangat kacau. Setelah meminum segelas air untuk menenangkan diri, Xiao Lan menutup pintu kantor dan berdiri di depan pintu seperti seorang penjaga. Pada saat yang sama, seseorang di kamar tidur sepertinya mendengar suara itu dan matanya yang lelah terbuka sedikit. Detik berikutnya, Wan Qian tertegun. Dia bergerak-gerak tetapi tidak bisa bergerak sama sekali. Aku tidak tahu kapan lenganku melingkari Xiao Yang. Kakinya juga diletakkan di atas Xiao Yang. Dan yang paling penting adalah kancing bajunya telah terlepas di beberapa titik. Tidak hanya itu, ada sesuatu yang ekstra di pakaian saya. Napas Xiao yang sangat teratur dan dia tidak tahu apakah itu karena Wan Qian mengganggunya. Jari-jari sedikit bergetar, detik berikutnya wajah Wan Qian memerah seperti dia minum tadi malam. Adegan ini tampak familiar. Dia tidak berani bergerak, tetapi dia juga sangat malu. Sesaat, matanya basah, seolah-olah dia dibuli oleh Xiao yang pada saat yang sama. Tiba-tiba, sebuah kepala kecil muncul. Xin, mata bertemu mata Zhang Xin membelalak. Lihat lagi dirimu sendiri. Sesaat aku merasa pikiranku kosong seolah arus listrik mengalir melalui otakku membuatnya mati rasa. Di mana pakaianku? Sepertinya dia bertanya. Dia menggosok kepalanya seolah memikirkan apa yang terjadi tadi malam. Tapi kepalaku sangat pusing sehingga aku tidak bisa mengingat apapun. Kenapa Xiao yang ada di sini juga? Keduanya tampak sedang melakukan percakapan mata. Bagaimana aku tahu apa yang harus kulakukan kalau begitu? Tidak tahu. Wajah Zhang Xin tiba-tiba dipenuhi kecemasan. Hampir menangis. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Bukankah kamu makan tengah malam? Tiba-tiba Xiao yang berbalik, Zhang Xin tidak berani bergerak lagi. Aku hanya merasa seperti ada sepasang kaki yang menekanku. Akhirnya Wan Qian merasa tekanan padanya banyak berkurang. Dia menggerakkan tubuhnya dengan lembut dan akhirnya memisahkan diri dari Xiao Yang. Pada saat ini Zhang Xin tampak seperti akan menangis, matanya melebar seolah berkata, "Kakian, apa yang harus saya lakukan?" Cari tahu sendiri, Wan Qian menggunakan tangan dan matanya untuk mengungkapkan maksudnya. Lalu dengan cepat merapikan pakaiannya dengan hati-hati turun dari tempat tidur. Berjalan keluar dari kantor dan dengan tenang menutup pintu. Wan Qian yang keluar juga menghela napas panjang dan napasnya menjadi jauh lebih berat. Dia bukan gadis kecil dan tahu bahwa pakaiannya utuh dan tidak ada hal keterlaluan yang terjadi, hanya saja. Kenapa orang ini begitu gelisah saat tidur? Kenapa dia meletakkan tangannya seperti itu? Wajahnya merah padam. Wan Qian minum segelas air dan memaksa dirinya untuk tenang. Kemudian sebuah suara tiba-tiba datang dari kamar tidur. Ini Xin-Xinnya Xiao Yang, kenapa kamu ada di sini? Tanyanya dengan nada terkejut.
Aku, Zhang Xin tidak tahu apa-apa. Dia tidak pandai berbicara dan tidak tahu bagaimana menjawab untuk sesaat. Dia bahkan tidak bisa berbicara. Biar aku pikirkan, biar aku pikirkan. Xiao Yang menghela napas panjang dan menggelengkan kepalanya. Kakak Xiao Yang, suara Zhang Xin terdengar menyedihkan. Dengan sedikit air mata, bisakah kamu menjauhkan tanganmu dulu? Oh maaf Xiao Yang dengan cepat menarik tangannya. Kita semua mabuk kemarin. Xiao Yang memalingkan wajahnya dan berpura-pura tenang saat dia mengingat masa lalu. Bab 367 tidak ada waktu. Xiao Yang sendiri tidak tahu bagaimana dia bisa keluar dari perusahaan Xuan Yang. Tetapi dia secara bertahap mengingat beberapa kenangan tentang renda hitam dan hiasan putih. Kamu harus minum lebih sedikit alkohol di masa depan. Xiao Yang menghela napas dan memutuskan untuk pulang dulu. Ketika dia sampai di rumah, Jiang Yan masih tidur, jadi Xiao Yang langsung masuk ke kamar mandi untuk mandi. Ketika dia keluar, Jiang Yan sudah menunggu di luar pintu dengan beberapa pakaian di tangannya. Kamu minum terlalu banyak, Jiang Yan melirik Xiao Yang. Pakaiannya berbau alkohol dan tentu saja ada banyak alkohol di kamar tidur juga. Ya, aku tidak minum banyak kemarin, Xiao Yang mengangguk. Jiang Yan datang dan memeluk Xiao Yang. Jangan minum terlalu banyak di masa depan. Jika aku tidak melihatmu bertengkar dengan Liu Siji di internet, aku akan mengira kamu berselingkuh. Xiao Yang menggosok kepalanya dan langsung menjelaskannya. Xiao Yan, aku sebenarnya membantu Wan Qian kemarin karena aku adalah bos perusahaan musik Xuan Yang. Wan Qian dan Xin Xin dianggap sebagai anggota perusahaan kami, jadi saya membantu melalui live streaming. Setelah siaran langsung berakhir kemarin, mereka bersikeras untuk merayakan dan kemudian semua orang minum anggur. Dan kemudian berhubungan seks setelah minum. Jiang Yan menatap Xiao Yang. Bagaimana kamu tahu? Xiao Yang hampir keceplosan. Tidak ada seks karena mabuk, tidak ada yang namanya bagus sama sekali. Ekspresi bingungnya juga membuat Jiang Yan tertawa. Oke, aku tahu ini acara sosial. Kalau dipikir-pikir, ayahku dulu juga seperti ini. Aku tidak peduli apa yang kalian lakukan di luar. Sejujurnya, aku tahu kamu bekerja sangat keras untuk menghasilkan uang dan aku juga tahu bahwa jika kamu seperti orang lain, kita mungkin tidak bersama sekarang. Jiang Yan menghela napas panjang. Memang benar. Jika Xiao Yang hanyalah orang biasa, bagaimana dia bisa melawan keluarga Fang, dan bagaimana aku bisa bersamanya sekarang? Bagaimanapun, kehidupannya saat ini hanyalah hasil kerja keras Xiao Yang di luar. Jika dia benar-benar ingin main-main, orang ini pasti sudah menyentuh Xiao Yu sejak lama. Aku sudah mengobrol dengan Xiao Yu selama beberapa waktu, tetapi sepertinya hubungan kami belum berkembang ke tahap itu. Dia bahkan belum menyentuh Xiao Yu, apalagi yang lain, pikir Jiang Yan dalam hati dan memeluk Xiao Yang lebih erat. Setelah kita menyelesaikan kompetisi tingkat provinsi dalam 2 hari, kita mungkin pergi ke Kyoto untuk berkompetisi setelah tahun baru, kata Jiang Yan lembut. Pergi ke Kyoto untuk bermain game? Ya, kau tahu itu liga kampus. Xiao Yang mengangguk, tahu bahwa Jiang Yan sedang berbicara tentang pertandingan tenis. Aku mungkin akan pergi lama, jika kamu berani keluar dan bermain-main dengan gadis lain. Aku akan mengebirimu. Jiang Yan mendengus, meraih titik lemah Xiao Yang dengan tangannya dan mengancam. Bagaimana mungkin aku terlibat dengan itu? Xiao Yang dengan cepat menggelengkan kepalanya. Aku akan menemanimu ke Kyoto kalau begitu. Jiang Yan tertegun sejenak dan menatap Xiao Yang. Sebenarnya tidak banyak yang bisa dilakukan di sini. Xing Yang memiliki Xiao Sui untuk menjaganya. Dan Xuan Yang memiliki Wan Qian. Mari kita anggap saja ini sebagai bulan madu bersama. Kalau dipikir-pikir saya belum pernah ke Kyoto. Xiao Yang tersenyum. Dan tanpa tahu kapan, dia memindahkan tangan Jiang Yan dan melemparkannya ke tempat tidur. Yang terakhir memiliki kulit yang kemerahan. Apa ini masih sangat pagi dan saya belum sarapan? Mereka sudah menjadi pasangan tua tapi Jiang Yan selalu terlihat malu-malu. Xiao Yang hanya berpikir itu sangat lucu dan menggaruk ujung hidungnya. Bayar gabahmu, aku ingin membuktikan padamu bahwa aku tidak keluar dan main-main dengan wanita lain kemarin. Makanan dan pakan ternakku semua milikmu. Jiang Yan memutar matanya ke arah Xiao Yang dan mendengus dingin. Hanya sangat cepat. Pintu dan jendela kamar seolah-olah terdeteksi secara otomatis dan tertutup pada saat yang sama. Berita tentang Wan Qian secara bertahap menyebar di internet. Apakah Wan Qian benar-benar akan membuat komebak? Apakah Wan Qian mempersiapkan komebaknya selama siaran langsung yang menyenangkan dengan kucing ini? Wan Qian mengungkapkan kekurangan dari dunia musik Tiongkok saat ini dalam ulasan yang tajam dan berprofil tinggi. Jika Wan Qian membuat komebak, bisakah dia menyelamatkan dunia musik Tiongkok? Jingliu Entertainment telah melarang Wan Qian. Tetapi itu tidak berarti Wan Qian telah sepenuhnya menghilang dari internet. Meskipun Jingliu Entertainment itu kuat, mustahil baginya untuk mengontrol semua opini publik. Media mandiri dan bahkan beberapa pembuat video pendek telah mulai melaporkan berita tentang Wan Qian. Menjelaskan masa lalu Dewi Nasional ini kepada pemirsa yang tidak familiar dengan Wan Qian. Tentu saja Xiao Yang menjadi populer lagi, tetapi itu tidak penting bagi Jingliu Entertainment. Yang penting adalah Wan Qian tidak boleh menjadi populer dan Xuan Yang juga tidak boleh menjadi populer saat ini. Cabang Jingliu Entertainment Jiangdu itu kantor yang sama dan 3 orang yang sama Li Chengyu dan Lin Hang. Bahkan Tekoteh pun tidak diganti tapi ekspresi wajah ketiga orang itu tidak serileks sebelumnya. Dan wajah mereka tampak tertutup kesuraman apa yang sebenarnya dipikirkan oleh gadis sialan bernama Wan Qian itu.
benar-benar melakukan siaran langsung, popularitasnya telah meningkat. Sekarang seluruh jaringan penuh dengan beritanya, aku tidak tahu kemana dia pergi. Meriang dalam daftar bahkan mengalahkan Tuan Muda Liu. Mereka bertiga tampak tertekan. Awalnya saya berpikir bahwa karena gangguan dan larangan dari Jingliu Entertainment, Wan Qian tidak dapat merilis informasi apapun sama sekali. Siapa sangka dia akan mengambil pendekatan yang berbeda dan mulai melakukan siaran langsung. Secara umum, mereka tidak terlalu peduli dengan selebritas internet yang melakukan siaran langsung. Lagi pula, ada perbedaan besar dalam daya tarik antara selebritas internet dan bintang. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Wan Qian akan menjadi begitu populer tiba-tiba. Dan bahkan menjadi raja baru platform kesenangan kucing. Tampaknya raja baru ini juga yang sedang dipromosikan oleh Xuan yang sekarang dengan popularitas dan kekuatan yang besar. Tuan Muda Liu awalnya ingin menghancurkannya sampai mati. Tetapi dia tidak menyangka bahwa CEO yang entah dari mana munculnya ini begitu kuat hingga langsung menghabiskan 3 miliar. Ya, sebenarnya siapa Tuan yang ini? Dia secara terang-terangan mencoba merebut seorang wanita dari Tuan Liu. Sekarang mereka telah membangkitkan kehebohan, akan sulit bagi kita untuk memenangkan pertandingan ini. Tapi ini hanya masalah popularitas. Mereka bahkan tidak bisa membuat lagu yang benar. Kenapa kita harus panik? Saya sudah memeriksa pergerakan semua produser di industri ini. Tidak ada seorang pun yang memiliki kontak dengan Wan Qian dan tidak ada yang menulis lagu untuk mereka. Saya rasa mereka tidak akan bisa menjadi besar, tidak peduli seberapa populernya dia. Kita masih harus melihat karya-karyanya. Anda harus tahu bahwa dia masih mencari orang untuk menulis lagu untuknya beberapa waktu lalu. Dalam waktu sesingkat itu bahkan jika dia menemukan seseorang untuk menulis lagu. Seberapa bagus kualitasnya? Li Chengyu berkata sambil tersenyum. Pada akhirnya, hanya saja kalian berdua terlalu tidak percaya diri. Kamu hanyalah seorang wanita. Lin Hang dan Dong Yan saling pandang. Sepertinya itu benar. Aku jelas-jelas terpana dengan langkahnya. Saudara Li benar. Bahkan jika kita mencari seseorang untuk menulis lagu dalam waktu sesingkat itu. Bagaimana kualitasnya bisa dibandingkan dengan milik kita bahkan jika Wan Qian memiliki kemampuan apa gunanya jika dia tidak punya lagu. Kami bersaing satu sama lain berdasarkan kualitas lagu. Tidak peduli seberapa populernya dia, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Mereka bertiga tampak lebih baik, dan mereka tersenyum dan mengangkat cangkir teh mereka satu sama. Saat kami berbicara tentang orang baru yang baru saja bergabung dengan perusahaan. Namun di balik senyum itu, sepertinya ada sedikit kewaspadaan. Bagaimanapun, pihak lain adalah Wan Qian. Harus berhati-hati. Dan pada saat yang sama perusahaan musik Xuanyang. Wan Qian sudah membereskan dirinya dan menyelesaikan semua yang terjadi di pagi hari. Tuan, media ada di sini untuk mewawancarai kita, kata asisten Xiaolan. Wan Qian melirik reporter yang berdiri di luar pintu dan mendengus dingin, aku sibuk. Media ini adalah reporter yang secara terang-terangan mengubah naskah dan memaksaku untuk menanggapi insiden tantangan setelah wawancara terakhirku. Wan Qianchai tidak punya waktu untuk memperhatikannya dan segera meminta Xiaolan untuk mengusirnya. Reporter di luar pintu secara alami dapat mendengar percakapan di kantor dengan jelas. Dan tiba-tiba ada sedikit kemarahan di wajahnya. Maaf, Tuan Wan sedang sibuk. Xiaolan berbalik dan berkata. Aku mendengarnya. Reporter itu mendengus dingin dan berbalik. Dia lengah dengan popularitas Wan Qian yang tiba-tiba. Awalnya dia ingin meminta Wan Qian untuk menerima putaran wawancara lagi. Tetapi siapa sangka gadis kecil ini tidak akan memberinya muka. Setelah keributan, reporter itu melampiaskan amarahnya pada mobilnya sendiri. Tapi tidak ada yang bisa kulakukan bagaimanapun juga aku hanya ingin mencari perhatian tetapi pada akhirnya aku tidak bisa. Setelah berpikir beberapa saat dia mengeluarkan buku catatannya dan mulai mengetik baris di komputernya. Perusahaan musik Xuanyang perusahaan musik yang penuh dengan bau busuk adalah aib industri bab 368 rilis album. Wan Qian menolak wawancara wartawan secara alami karena dia merasa kesal dengan wawancara terakhir. Dia tahu betul bahwa dengan eksposur di platform bermain kucing, popularitasnya meningkat dan larangan Jingliu saja tidak bisa menahannya. Selain ini, dia juga menerima permintaan wawancara dari banyak organisasi media. Wan Qian pada dasarnya menolak semua ini namun. Ini tidak berarti bahwa dia telah menyerah pada opini publik media sebaliknya, dia akan menambahkan bahan bakar ke api. Wan Qian sudah memberikan perintah kepada rekan-rekan di Departemen Hubungan Masyarakat untuk menyoroti kejadian kemarin. Tentu saja yang paling penting bukan hanya acara siaran langsung kemarin, tetapi juga acara tantangan yang akan datang. Faktanya, semua persiapan ini hanya untuk membuka jalan bagi debut Zhang Xin. Inilah intinya. Oleh karena itu, secara alami, kehebohan besar harus dibuat mengenai kompetisi dengan Dong Yanlinyang pada malam hari. Departemen Hubungan Masyarakat telah mengangkat masalah kompetisi lagi melalui beberapa media. Lin Hang dan Dong Yang sama-sama bintang lini pertama yang aktif dan popularitas mereka sendiri juga cukup tinggi. Pada saat kritis ini, cerita lama itu diungkit lagi yang secara alami menarik banyak penonton. Hubungan antara Lin Hang Dong Yan dan Xuan yang juga dipublikasikan secara luas. Mereka semua adalah seniman yang telah membuat jejak mereka di industri ini. Bersaing dengan mantan atasan mereka seperti meninggalkan rumah dan kemudian kembali untuk menghancurkannya. Untuk sementara diskusi daring menjadi sangat panas dan sebuah wawancara dari sebulan lalu diungkit kembali. Kebenaran hanya ada di Yu Jianfeng. Saya sangat menyukai kalimat ini.
Persis seperti apa yang Kak Qian katakan selama siaran langsung kemarin, sangat mendominasi. Kak Qian masih memiliki temperamen buruk seperti itu. Suka sekali. Keduanya sangat tidak tahu malu. Mereka menjadi sukses setelah meninggalkan Xuan Yang. Tapi sekarang mereka ingin menamparkan wajah bos lama mereka, aku tidak tahu dari mana mereka mendapatkan kepercayaan diri itu. Dukung Kak Qian, kamu kalahkan wajah Lin Hang dan Dong Yan, apa-apaan ini? Lagu yang mereka nyanyikan terdengar seperti hantu dan serigala melolong dan mereka masih punya keberanian untuk bersaing dengan Kak Qian. Kemampuan menyanyi Sister Qian kemarin membuat mereka terpuruk. Popularitas kali ini jelas 100 kali lebih heboh dari sebelumnya. Ini segera menjadi topik hangat lagi. Tentu saja, hasutan Wan Qian juga sangat berperan dalam hal ini. Kompetisi ini menjadi viral. Terlepas dari apakah Anda pernah mendengar lagu Lin Hang dan Dong Yan atau tidak. Terlepas dari apakah Anda mengenal Wan Qian atau tidak selama Anda masih ingat siaran langsung kemarin. Anda akan memperhatikan kompetisi ini bagaimanapun. Ini adalah orang yang mengklaim telah menyelamatkan kancah musik Tiongkok. Saya mencarinya dan menemukan bahwa Suster Qian dan teman-temannya sebelumnya telah mengadakan kampanye permohonan lagu untuk perguruan tinggi dan universitas. Saya tahu tentang ini, memang sudah diposting, tetapi sepertinya tidak ada yang baru. Saya dari sekolah musik dan banyak teman sekelas saya telah menulis lagu dan mengirimkannya tetapi belum ada kabar. Itu berarti Wan Qian bahkan tidak dapat menemukan seseorang untuk menulis lagu, jika tidak mengapa dia meminta lagu dari siswa. Untuk sementara waktu beberapa netizen yang mendukung Wan Qian juga sangat tidak berdaya. Kemampuan menyanyi Wan Qian sudah jelas dan ditambah dengan penampilannya yang menarik, dia sangat populer di kalangan masyarakat. Namun, penyanyi berbeda dari beberapa produser lagu. Penyanyi bisa bernyanyi, tetapi mungkin tidak bisa menulis lagu. Dari perspektif koleksi lagu Wan Qian, kita dapat melihat bahwa Wan Qian sendiri tidak dapat menulis lagu sama sekali. Untuk beberapa waktu, mayoritas netizen tidak optimis tentang Wan Qian. Banyak penonton bahkan menulis lagu mereka sendiri dan mengirimkannya ke email yang meminta lagu. Karena mereka tidak tahu bahwa Xuan yang sudah merekam lagu-lagu tersebut jadi tidak ada pertanyaan tentang tidak memiliki lagu apapun. Perhatian telah mencapai titik tertinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan telah menarik perhatian semua orang. Tidak perlu banyak bicara tentang kekuatan Lin Hang dan Dong Yan. Mereka adalah penyanyi lini pertama yang aktif telah bekerja dengan produser yang sangat baik untuk waktu yang lama. Dan berada dalam periode peningkatan karir mereka. Perbandingan ini sangat berbeda. Selain warganet, beberapa penyanyi di industri ini juga menyampaikan pendapat mereka. Su Zhengtao, seorang penyanyi orisinal yang hebat di industri ini, juga telah menulis lagu untuk penyanyi pervocal ini seperti Song Yuling dan dia juga dianggap sebagai penyanyi populer. Kemampuan Wan Qian memang bagus tapi lagunya sama seperti dirinya. Tanpa berbicara terlalu banyak, itu tidak terlalu bagus, saya hanya bisa mengatakan bahwa mereka yang mengerti akan mengerti. Selain Su Zheng, beberapa bintang lain juga segera menyampaikan pendapat mereka. Dulu saya sangat menyukai Wan Qian, tetapi saya memiliki pendapat yang sama dengan Guru Su. Meskipun Wan Qian adalah seorang senior, saya harus menyebutkan bahwa dia mungkin benar-benar memiliki beberapa masalah. Saya tidak tahu apa yang orang lain pikirkan, tapi saya juga pernah bekerja dengan senior Wan sebelumnya. Dan saya hanya, untuk sesaat, kata yang sedang tren tentang karakter Wan Qian sendiri sedang melihat-lihat ponselnya saat itu. Dan ketika dia melihat kata-kata populer dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Aku tidak bisa mengatakan itu terlihat familiar, aku hanya bisa mengatakan itu persis sama. Ketika saya pertama kali dilarang, bukankah ini kata-kata yang sama yang keluar dari mulut orang-orang ini? Bahkan tanpa mengubah kata-katanya. Namun, pernyataan ini cukup merusak dirinya saat itu dan membuatnya terkenal. Tapi sekarang berbeda, reputasi buruk juga merupakan reputasi. Yang dia inginkan hanyalah membuat panas semakin tinggi. Selama masih ada popularitas, akan ada perhatian. Selama ada cukup perhatian, apakah itu akan berhasil atau tidak akan ditentukan oleh kata-kata orang-orang ini. Tetapi oleh karya mereka, waktu berlalu hari demi hari. Antusiasme untuk bertarung telah banyak menurun. Namun bagi Wan Qian, itu sudah cukup. Bahkan di Weibo terdapat topik super tentang persaingan antara kedua belah pihak. Dan ada banyak penggemar yang memperhatikan kompetisi musik ini sekarang. Pukul 12 larut malam. Bagi kebanyakan orang, mereka sudah mulai tertidur. Tetapi bagi Wan Qian dan Zhang Xin, hari ini adalah hari yang luar biasa, mereka berdua sangat bersemangat. Mereka meringkuk bersama di tempat tidur di kantor sambil menatap laptop di depan mereka. Di atas adalah beranda dari platform musik tertentu. Di sampul platform tersebut, terdapat potret 4 orang. Wan Qian berada di kiri, di sebelahnya ada bayangan hitam dengan tanda tanya di atasnya. Dan di sebelah kanan ada 2 pria parubaya berusia 30-an, 2 kata besar di tengah kontes. Sosok hitam itu secara alami adalah pria misterius. Konon katanya dia adalah pria misterius yang merilis album baru bersama Wan Qian. Orang-orang juga berspekulasi apakah pria misterius ini adalah raja bermain kucing baru yang menjadi populer di internet. 2 orang di sebelah kanan secara alami adalah lawan mereka, Lin Hang dan Dong Yan yang populer. Dan hari ini adalah dimulainya pengungkapan kompetisi. Dalam 2 bulan mereka akhirnya menyelesaikan album dengan bekerja keras pada malam kompetisi.
Karena waktu produksi sangat ketat, MV bahkan belum sepenuhnya selesai sebelum diluncurkan. Selain dari kedua orang ini, semua orang juga menantikannya. Sekarang pukul 12. Lagu baru Wan Qian akan segera dirilis. Ini sebuah album, pasti ada lebih dari satu lagu. Pengumuman resminya sudah dibuat. Bukankah orang misterius itu juga ada di platform? Ya Tuhan. Sudah lama sejak aku mendengar Sister Qian merilis lagu baru. Aku dengar dari orang-orang di industri bahwa Sister Qian tidak bisa menyewa produser musik kali ini. Dan aku tidak tahu apakah lagunya bagus atau tidak. Bagaimanapun, aku tetap percaya pada kemampuan menyanyi Sister Qian. Bagaimanapun juga. Dia itu Sister Qian. Bahkan jika lagunya tidak bagus, aku janji aku akan memutarnya berulang-ulang 100 kali. Ini dia, albumnya sudah keluar, semua orang tiba-tiba merefresh layar mereka. Dan sebuah album muncul di halaman platform. Di dalam album itu terdapat dua sosok di kedua sisi dengan ekspresi arogan di wajah mereka, sangat cantik. Brengsek orang misterius, bagaimana dia bisa begitu cantik? Dia sama bagusnya dengan Sister Qian, dia sangat cantik sampai aku menangis. Zhang Xin, apakah ini nama yang sedang berkembang? Semua orang juga terkejut ketika mereka melihat wajah Zhang Xin. Aku tidak menyangka bahwa orang misterius yang bekerja dengan Wan Qian akan begitu cantik. Keduanya sama-sama cantik dan penampilan mereka membuat semua penonton terkesan sekaligus. Ini sudah pasti generasi baru Dewi Nasional. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuatku ingin melindunginya. Untuk album ini, apalagi kualitasnya, penampilan kedua aktor saja sudah cukup untuk menjamin kesuksesannya. Untuk album digital, Anda hanya perlu membayar secara online. Penonton tidak terburu-buru membeli album tersebut. Tetapi mengklik detail album terlebih dahulu, totalnya ada 8 lagu, judul lagu Rattling Lyrics Ska. Komposer ska penyanyi asli Zhang Xin, judul lagu Under the Sea The Wind Rises, judul lagu The Lone Brave Man. Lirik ska komposer ska penyanyi asli Wan Qian, bab 369, dari mana Wan Qian mendapatkan keberanian. Lin Jingwan adalah seorang blogger musik terkenal di platform Douyin dan memiliki puluhan juta penggemar. Saat ini dia sedang siaran langsung dan jutaan orang sedang menonton siaran langsung di ruangan itu. Sejujurnya, kompetisi ini akhirnya tiba. Semua orang tahu bahwa saya sangat menyukai lagu-lagu Lin Hang dan saya juga penggemar setianya. Lagu-lagu Mandarinnya bisa dikatakan sebagai angin segar di kancah musik Mandarin saat ini. Walaupun saya suka Wan Qian, tidak ada alasan kenapa dia bisa mengalahkan Lin Hang. Jika tidak, saya benar-benar akan meragukan nilai dari industri musik ini. Wan Qian punya banyak lalu lintas sekarang dan popularitasnya memang cukup tinggi. Tapi saya hanya mengevaluasi kompetisi ini berdasarkan kualitas musik. Dari perspektif saat ini, yang dapat menyelamatkan kancah musik Tiongkok bukanlah slogan tetapi kekuatan. Tidak peduli seberapa banyak Anda memuji Wan Qian. Saya masih percaya pada Lin Hang bagaimanapun, dia telah berdiri teguh di industri hiburan selama bertahun-tahun. Tidak seperti Wan Qian bersembunyi menyelamatkan dunia musik Cina. Tentu saja, ini bukan serangan kelompok, juga bukan fitnah jahat, ini hanya menyatakan fakta. Faktanya adalah Lin Hang telah merilis 36 lagu dalam beberapa tahun terakhir. Dan saya sangat menyukai semuanya, Wan Qian telah merilis total 3 lagu sejak debutnya. Jadi kadang-kadang tidak sesederhana hanya membuka mulut dan membual. Aku tidak akan mengatakan apa-apa tambahan, semua orang tahu apa yang mereka pahami. Aku tahu bahwa sebagai seorang selebritas internet kata-kata dan tindakan sangat penting. Tapi saya tidak takut, ini adalah pendapat subjektif saya. Lagunya baru saja keluar dan saya belum mendengarkannya. Saya yakin semua orang menunggu saya untuk mendengarkannya bersama-sama. Jadi, sekarang ikuti saya ke dunia Lin Hang dan Dong Yan dan rasakan perjalanan musik yang indah bersama-sama. Lin Jingwan tersenyum dan membuka platform secara langsung. Klik pada kompetisi di beranda dan Anda akan melihat dua kubu. Album digital di kedua sisi ditempatkan di kiri dan kanan masing-masing. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi, dengarkan saja lagu ini bersamaku. Lin Jingwan melirik komentar, sebagai penggemar setia Lin Hang. Dia telah merekomendasikan banyak lagunya kepadanya. Tentu saja, di antara para penggemarnya, ada juga penonton yang menyukai Lin Hang. Seorang penyanyi papan atas. Oleh karena itu, ada lebih banyak pemirsa yang mendukung apa yang dia katakan sebelumnya. Tentu saja ada banyak orang yang mengenali Wan Qian di rentetan komentar. Namun, kedua belah pihak relatif harmonis dan tidak terlalu banyak pertengkaran. Lin Jingwan tidak ragu sama sekali dan langsung membayar album baru yang dirilis oleh Lin Hang dan Dong Yan tanpa melihat namanya sama sekali. The Breeze ini seharusnya lagu bergaya kuno. Seperti yang semua orang tahu, Lin Hang selalu bersikeras untuk mewarisi beberapa budaya tradisional. Inilah yang paling saya sukai darinya. Sekarang semua orang berbicara tentang lagu-lagu pop. Tetapi lagu-lagu gaya kuno adalah tradisi indah Tiongkok kita. Meskipun tidak ada lagu-lagu gaya kuno yang bagus di pasaran sekarang. Saya pikir kita masih bisa menantikannya, bagaimanapun dia adalah Lin Hang. Lin Wanjing sepertinya memiliki kepercayaan diri yang tak bisa dijelaskan pada Lin Hang. Dia mengklik lagu berjudul King Feng. Detik berikutnya suara merdu terdengar di telingaku. Persis seperti angin sepoi-sepoi yang bertiup di wajahmu. Matanya membelalak, yang agak berlebihan, tetapi harus dikatakan bahwa suara angin dalam prelude ini memang sangat menyentuh. Prelude yang sangat bagus, aku merasakannya, seperti yang diharapkan dari Lin Hang.
Dia menghela napas. Komentar-komentar itu penuh dengan persetujuan. Setelah beberapa saat badai telah berlalu, sebuah suara berat terdengar, ini adalah baja. Dia tertegun sejenak dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Jelas bahwa ini adalah suara piano. Tapi segera, itu tertutup oleh suara seruling bambu, tetapi suara piano dan drum juga hadir. Suara nyanyian Lin Hang terdengar kadang lemah. Kadang kuat, memang seperti angin sepoi-sepoi yang menyegarkan telinga dan mata, kedengarannya bagus. Dia berkata dengan terkejut, ini memang lagu hit Lin Hang, aku suka lagu ini. Lirik dan melodi lagunya sangat bagus. Liriknya memiliki sedikit sentuhan puisi kuno, dan meskipun beberapa bagian tidak terlalu berima, ini jelas merupakan lagu yang dibuat dengan baik. Lin Hang telah merilis puluhan lagu selama bertahun-tahun. 6 atau 7 di antaranya adalah lagu. Bukan hanya membicarakannya, sungguh mari kita tidak membicarakan kualitasnya. Tetapi itu bukan sesuatu yang mampu dilakukan Wan Qian untuk menipu, iya. Namun, berbicara tentang hal itu, meskipun Lin Hang memiliki banyak lagu Mandarin dan beberapa lagu gaya kunonya cukup bagus, mereka merasa seperti kekurangan sedikit rasa. Beberapa bagian tampaknya berima hanya demi berima. Dan beberapa bagian terasa dipaksakan untuk dinyanyikan hanya agar liriknya terdengar halus. Lupakan bagian sebelumnya, itu sudah sangat kuno. Bukankah semua lagu seperti itu sekarang? Cukup bagus jika mereka tidak memiliki beberapa baris bahasa Inggris. Bagaimanapun, itu adalah ada juga banyak diskusi dalam rentetan itu. Tetapi pada saat yang sama, semua orang menikmati lagu ini. Lagu itu berakhir, Lin Jingwan menghela napas panjang. Setelah melihat komentar, dia melihat bahwa seseorang masih mendiskusikan sesuatu. Jadi dia berkata, sebenarnya jangan terlalu keras pada Lin Hang. Kalian semua tahu betapa sulitnya menulis dan menyanyikan lagu-lagu bergaya kuno. Liriknya saja membutuhkan banyak usaha. Banyak dari karya musik tradisional itu tidak sesuai dengan selera kita. Lagi pula, ketika suara suona tiba-tiba muncul dalam sebuah lagu, Anda tidak tahan dan berpikir Anda akan mati. Lagi pula, estetika modern berbeda dari masa lalu. Kami tidak menyukai beberapa gaya bernyanyi. Jadi kita harus mengintegrasikan beberapa budaya populer. Jadi, jangan bilang ada sesuatu yang hilang. Sudah sangat bagus bisa melakukan seperti ini. Setelah kata-kata itu diucapkan, komentarnya adalah, setuju plus 1. Memang kalau mau lagu laku dan jadi populer, kamu masih harus menambahkan budaya pop. Aku juga mendengar suara piano di lagu ini tadi. Walaupun tidak dianggap sebagai musik klasik Tiongkok, Anda tidak bisa menghindarinya. Estetika orang modern berbeda dari zaman dahulu, benar. Sayang sekali, tapi Anda tidak bisa mendapatkan keduanya. Kamu tidak bisa mendapatkan semuanya. Terkadang kamu harus mengorbankan sesuatu. Setidaknya lagu ini masih memiliki cita rasa kuno yang kuat. Ini adalah lagu bergaya kuno berkualitas tinggi dan terdengar bagus. Oke, mari kita dengarkan lagu Struggle for the Rest of Your Life sekarang. Kedengarannya seperti seharusnya menjadi lagu inspirasional. Saya selalu suka Dong Yan menyanyikan lagu jenis ini. Suaranya seperti memiliki kekuatan magis yang membuat orang mabuk kepayang. Tidak ada keraguan bahwa ada lebih banyak yang bisa dikatakan, ayo dengarkan. Dalam lagu yang memilukan dan heroik semacam ini seolah-olah itu dibuat dengan hati-hati untuknya. Yang sangat mengesankan, denanya bergerak, suara Dong Yan nyata dan sangat emosional. Aku hanya bisa bilang ini sempurna, kualitasnya luar biasa. Dong Yan masih stabil, kami adalah mitra lama. Meskipun Lin Hang dan aku tidak memiliki gaya yang sama, aku harus mendukung pasangan dari keduanya, solid dan enak didengar. Lin Jingwan melihat komentar di ruang siaran langsung dengan senyum di wajahnya. Kualitas dari kedua lagu utama ini sangat bagus. Kualitasnya hampir sempurna dan benar-benar sesuai dengan kemampuan Lin Hang dan Dong Yan. Aku benar-benar tidak mengerti dari mana Wan Qian mendapatkan keberanian untuk menantang Lin Hang dan Dong Yan. Lin Jingwan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan santai dia tidak lagi tertarik pada album Wan Qian dan Zhang Xin. Bukankah semuanya tentang penampilan? Bahkan lagu hit yang dirilis Wan Qian ketika dia masih muda tampaknya benar-benar ketinggalan zaman sekarang. Tidak mungkin untuk mendengarkannya lagi dan semua orang sudah bosan jika diputar hari ini. Lagu itu akan menjadi lagu gagal. Oke, masih ada 5 lagu tersisa. Aku tidak pernah menyangka Dong Yan dan Lin Hang bisa merilis begitu banyak lagu. Setelah mendengarkan 2 lagu pertama, aku jadi tidak sabar. Tentu saja, menurutku untuk mendengarkan lagu-lagu seindah ini, kita tetap harus menggunakan alat musik terbaik, seperti headphone yang sedang kupakai sekarang, yang memiliki suara surround 360 derajat tanpa titik buta. Desain in-ear ini berarti bahkan jika seseorang berteriak atau mendengkur di sebelah saya, itu tidak akan memengaruhi konsentrasi saya untuk mendengarkan musik sama sekali, dan speaker ini, seperti yang diharapkan dari seorang blogger terkenal di bidang musik, dia bahkan mempromosikan produk saat ini. Bab 370 Siapakah Raja Gaya Kuno? Ada total 7 lagu di album Lin Hang dan Dong Yan. Kualitas lagu utama tentu saja bagus, tetapi yang berikutnya tidak begitu menonjol. Tapi itu sudah cukup untuk para penggemar.
Tidak terlalu menonjol bukan berarti karyanya buruk. Dibandingkan dengan lagu-lagu populer dari bintang lalu lintas, kualitasnya sudah cukup untuk mendominasi lingkaran musik saat ini. Favorit saya adalah King Feng, itu benar-benar indah. Tahun ini baru saja dimulai tetapi saya merasa bahwa lagu ini harus menjadi puncak dari musik Tiongkok kuno tahun ini. Memang benar saya hanya bisa mengatakan bahwa hanya ada satu penyelamat untuk dunia musik Tiongkok dan itu adalah saya Lin Hang. Lagu-lagu Dong Yan juga lumayan bagus. Pemahamannya tentang lagu-lagu inspiratif membuat saya ingin bangun dan menyelesaikan tesis kelulusan saya sekarang. Penuh semangat dan membara, layak untuk seorang penyanyi rock, saya hanya bisa mengatakan bahwa saya sangat menyukai lagu-lagu ini. Mereka bukan klasik, tetapi mereka cukup untuk membuat tanda yang kuat di dunia musik selama beberapa tahun. Pada saat yang sama tentu saja Lin Jingwan bukan satu-satunya di seluruh jaringan. Ada banyak orang yang mendukung Lin Hang dan Dong Yan kurang dari setengah jam setelah album dirilis. Banyak influencer Weibo dan bahkan selebritas di lingkaran itu sudah mulai mendukungnya. Lagu-lagu Lin Hang sangat indah. Dia memang pantas menjadi satu-satunya yang masih bersikeras merilis lagu musik klasik setiap tahun. Sejujurnya, dia bisa dikatakan sebagai tokoh representatif di kancah musik Tiongkok saat ini. Seorang penyanyi yang juga aktif di penyanyi lapis pertama dan kedua di lingkaran itu segera merekomendasikannya di Weibo. Dukung Lin Hang dan Dong Yan, saya sangat menyukai album ini dan liriknya. Seorang aktor muda populer juga memposting tangkapan layar lagu tersebut. Saya benar-benar tidak tahu dari mana Wan Qian mendapatkan keberanian untuk menantang Dong Yan Linyang. Saya pada dasarnya telah melihat hasilnya, sekarang seorang influencer terkenal juga mengomentari ini. Dan gambar di bawah disertai tautan ke headphone. Saya terkejut dengan kualitas lagunya, saya tidak tahu bahwa lagu-lagu gaya kuno tradisional dapat dinyanyikan seperti ini. Dalam sekejap mata, album baru hasil kolaborasi Lin Hang dan Dong Yan langsung masuk ke daftar pencarian populer Weibo. Dan kata-kata populer menduduki peringkat 10 besar, yang dianggap sebagai jumlah lalu lintas yang sangat besar. Untuk sesaat, ada pujian yang tak terhitung jumlahnya. Segera. Banyak orang mengalihkan perhatian mereka ke album baru yang diproduseri bersama oleh Zhang Xin dan Wan Qian. Inlin Wanjing juga telah mengeklik album Zhang Xin dan Wan Qian yang berjudul Brave Man. Saya harus mengatakan bahwa nama album ini sangat tepat, siapapun yang berani menantang Lin Hang dan Dong Yan adalah seorang pahlawan. Benar, Lin Jingwan tertawa sebelum mendengarkan lagu itu. Saya harus mengatakan, mereka berdua sangat cantik. Lin Wanjing berkata dengan jujur. Bagaimanapun, ini tepat di depannya, meskipun dia tidak terlalu menyukai Wan Qian dan tidak mengenal Zhang Xin. Sebenarnya dalam hal penampilan, Wan Qian mengalahkan seluruh industri hiburan. Belum lagi Zhang Xin yang penampilannya sama bagusnya dengan dia. Yang satu terlihat sedikit lembut, yang lain terlihat kuat dan mendominasi. Mereka tampak seperti dua hal yang sangat bertolak belakang, sangat mengesankan, dan hanya sekali melihat saja sudah seperti terukir di dalam hati. Tetapi tidak ada kekurangan orang di industri hiburan. Yang penting adalah kekuatan, tambahnya. Saya masih menantikan lagu-lagu Wan Qian. Bagaimanapun, dia masih memiliki kemampuan bernyanyi. Saya hanya tidak tahu apakah dia masih memiliki kemampuan itu setelah bertahun-tahun pensiun. Saya tidak akan pernah mendukung seorang artis dengan noda hitam. Tentu saja masih banyak orang yang berkulit hitam atau putih di ruangan ini. Terutama mereka yang menyukai Lin Hang dan Dong Yan, sebagian besar dari mereka adalah perempuan. Jadi secara alami sebagian besar dari mereka tidak menyukai Wan Qian dan Lin Wanjing menginginkan efek ini. Tidak sebanyak yang disebutkan sebelumnya, dia langsung mengklik lagu Ciling dari album. Ini juga terlihat seperti lagu bergaya kuno. Lin Wanjing sedikit terkejut. Baru saja selesai mendengarkan King Feng karya Lin Hang. Dia sekarang penuh percaya diri. Bagaimana mungkin dia menganggap serius Ciling karya Zhang Xin yang tidak dikenal? Di latar belakang lagu itu, ada seorang wanita mengenakan kostum kuno, tidak diragukan lagi itu adalah Zhang Xin. Tidak perlu banyak bicara tentang kecantikan Zhang Xin. Dia mengenakan kostum dan menari dengan anggun dengan segala macam pesona, benar-benar gaya kuno. Ini masih kostum, Gu Feng melawan Gu Feng benar-benar mencari mati. Apakah dia tidak tahu bahwa kekuatan Lin Hang adalah gaya kuno? Apakah dia selalu seberani ini? Nama itu juga disebutkan secara langsung di rentetan pesan. Siapa Ska ini? Aku belum pernah mendengarnya. Dia menulis lirik dan menyusun musik. Dia sangat percaya diri. Sepertinya nama online, mungkinkah ini dari kontes lagu kampus? Beberapa siswa mungkin takut malu dan bahkan tidak berani merilis nama mereka. Lin Wanjing tersenyum bahkan tidak menganggap lagu itu serius sama sekali meskipun lagu itu telah dirilis selama setengah jam. Audiens hampir semuanya mendengarkan lagu tersebut secara langsung dan mereka tidak tahu kemana harus pergi dan mendengarkannya kapan saja. Selain itu, ini membutuhkan biaya. Jauh lebih tidak nyaman untuk menonton siaran langsung dan mendengarkan komentar pada saat yang sama. Segera, gema piano dan gitar bernada tinggi mulai terdengar. Ini piano dan gitar, bagaimana bisa ini disebut lagu bergaya kuno? Dari mana hal-hal ini berasal? Dalam tradisi kita, rentetan komentar keluar dengan cepat. Karena mereka sepertinya lupa bahwa dalam lagu King Feng yang mereka banggakan. Ada juga suara piano dan drum, tapi tak lama kemudian seruling kecapi, bahkan suara erhu pun terdengar. Rasanya seperti terjebak dalam rombongan teater untuk sesaat, bahkan Lin Jingwan yang hendak mengejek prelude tidak bisa menahan diri untuk menutup mulutnya, bahkan King Feng pun tidak memiliki elemen-elemen ini masih dianggap gaya kuno.
Tiba-tiba suasana terasa sedih tanpa bisa dijelaskan yang membuat Lin Jingwan sedikit mengernyit. Hanya ada klip di papan latar lirik. Ini adalah sesuatu yang disertakan dalam banyak lagu sekarang meskipun ini adalah antarmuka pemutar lagu. Masih akan ada beberapa klip MV di latar belakang. Itu adalah tarian Zhang Xin mengenakan riasan tebal dan kostum teatrikal menari dengan anggun di atas panggung. Detik berikutnya kamera beralih ke audiens yang merupakan sekelompok penonton yang tampak ganas. Dengan kaki disilangkan yang tampak seperti sekelompok tentara asing. Apa artinya ini? Lin Jingwan tidak peduli, tetapi dia merasa ada sesuatu yang salah. Penonton pasti menyadarinya, tetapi itu adalah MV. Sebenarnya, itu masih sebuah lagu. Tapi jelas mereka juga tahu bahwa MV ini sepertinya menceritakan beberapa kisah. Dan pada saat ini sebuah suara samar terdengar sebuah drama lengan baju naik dan turun bernyanyi tentang kesedihan dan kegembiraan. Perpisahan dan pertemuan tidak ada aku kipas membuka dan menutup gong dan drum berbunyi lalu terdiam. Cinta dalam drama siapa yang bisa mengatakan diiringi suara nyanyian unik Zhang Xin, orang-orang langsung tenggelam di dalamnya. Dipadukan dengan Zhang Xin menari opera tradisional di latar belakang. Itu membuat orang merasa sedikit linglung sejenak seolah-olah mereka berada di tempat kejadian. Ini memiliki sedikit nuansa kuno. Lin Jingwan berbicara perlahan. Meskipun aku tidak mau mengakui nyanyian Zhang Xin memang mengejutkan. Setidaknya sampai sekarang Lin Jingwan tidak memiliki perasaan buruk apapun. Dan bahkan sudut mulutnya bergerak sedikit seolah-olah dia menanggapi melodi dan ingin ikut bernyanyi. Saya terbiasa menaruh semua kegembiraan, kesedihan, kemarahan, dan kebahagiaan saya ke dalam riasan saya. Bagaimana jika pepatah lama terungkap? Tulang dan abu adalah milikku semua, di masa-masa sulit. Lumut tidak tega melihat kobaran api perang membakar gunung dan sungai meskipun saya berada di posisi rendah. Aku masih tidak berani melupakan negaraku bahkan jika tidak ada yang mengenalku. Lagu terus berlanjut dan pada saat ini, dalam MV setelah lirik. Wajah Zhang Xin yang penuh riasan menjadi lebih jelas dan ekspresinya tiba-tiba menjadi garang. Para prajurit di antara penonton tertawa dan mengobrol berdua dan bertiga dengan ekspresi yang kurang serius. Apa arti yang sama berlaku untuk rentetan tembakan? Meskipun saya berada di posisi rendah, saya tetap tidak berani lupa untuk mengkhawatirkan negara. Apakah ini sesuatu yang harus dipertimbangkan oleh seorang aktor? Faktanya, semua penonton di sini tidak tahu bahwa baris terkenal dari zaman dahulu ini seharusnya menjadi puisi oleh seseorang bernama Lu Yu di bumi. Mereka hanya tahu bahwa itu adalah lirik. Tetapi meskipun demikian, beberapa kata ini sudah cukup untuk mengejutkan orang. Apakah ini lagu gaya kuno tentang sentimen nasional? Semua orang bingung, tapi suaranya berhenti. Hilangnya nyanyian secara tiba-tiba pada saat ini membuat Lin Jingwan sedikit linglung sesaat. Saya merasakannya. Ini jelas merupakan lagu gaya kuno. Yang paling penting adalah lagu ini benar-benar menyentuh hati Lin Jingwan. Untuk sesaat dia lupa bahwa dia seharusnya mengkritik lagu ini. Dia adalah penggemar berat Lin Hang. Dia sekarang hanya memiliki satu hal dalam pikirannya. Bagaimana dengan lagunya? Seharusnya bagian chorus sekarang. Kamu harus bernyanyi lebih cepat. Dia penuh antisipasi. Pada titik ini, nada lagu pada dasarnya telah ditentukan. Meskipun saya berada di posisi rendah, saya tetap tidak berani melupakan negara saya. Kalimat ini secara langsung menonjolkan gaya lagu. Jika bagian chorus berikut agak klise, itu akan kehilangan cita rasa aslinya dan akan memengaruhi keseluruhan struktur lagu. Soxie merasa bersemangat sekaligus takut, tetapi juga sedikit bahagia pada saat yang sama. Itu adalah campuran emosi. Dia sangat menantikannya karena dia sangat menyukai lagu itu dan ingin tahu apa yang akan dinyanyikan selanjutnya. Saya takut karena lagu ini mungkin mengalahkan Lin Hang favorit saya. Yang membuat saya senang adalah kualitas lagu ini sangat tinggi sehingga jika ada masalah dengan itu, saya akan memiliki setiap alasan untuk mengkritiknya hanya sedetik kemudian lens spesial. Di MV mayat-mayat bertebaran di seluruh tanah dan orang tua serta anak-anak setengah telanjang menggigil. Sekelompok tentara bersenjata dan menyeringai bergegas masuk ke setiap rumah dan merampok properti. Mereka adalah para penonton yang telah duduk di bawah panggung sebelum ini adalah perang agresi. Suasana hati semua orang tiba-tiba menjadi berat. Latar belakang ini sangat familiar bagi orang Tiongkok. Suasana yang menyesakkan tiba-tiba memenuhi hati semua orang, bahkan Lin Jingwan mengerutkan kening. Tepat pada saat ini, suara itu tiba-tiba terdengar. Di MV tersebut, mereka kembali ke panggung rombongan opera lagi. Aktor yang diperankan oleh Zhang Xin terus menari bab 371 pemberontakan penggemar orang-orang lewat, tidak ada warna lama. Orang-orang di atas panggung menyanyikan lagu patah hati cinta itu sulit ditulis, dia harus bernyanyi dengan darah tirai naik. Tirai turun. Siapa tamunya? Opera unik ini menekankan kejatuhan mata semua orang melebar. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Penggemar fanatik Lin Hang, Lin Jingwan, juga penuh kejutan. Nada dari opera ini langsung menusuk hatiku seperti pisau tajam. Apakah ini lagu? Ini drama sialan. Meskipun dia suka lagu-lagu bergaya kuno, dia tidak suka gaya bernyanyi opera tradisional. Bagaimanapun, mereka adalah anak muda dan mereka lebih menyukai budaya populer. Sedangkan untuk budaya tradisional, mereka bisa membicarakannya saja. Siapa yang benar-benar akan pergi ke teater untuk mendengarkan opera kunku?
Tetapi bahkan jika dia tidak menyukainya, dia sangat tertarik padanya saat ini. Zhang Xin dalam MV memiliki tatapan yang tegas di matanya. Suaranya seolah memiliki kekuatan yang menusuk dan wajahnya penuh dengan tekad dan kemarahan seolah-olah dia siap mati. Sekarang kebakaran terjadi sepertinya ada sedikit nada tragedi dalam lagu itu. Apakah aktor ini berniat untuk mati bersama para prajurit ini? Semua orang tercengang. Kobaran api di rombongan itu menyebabkan para prajurit panik. Mereka melarikan diri dengan tergesa-gesa, tidak lagi terlihat santai seperti sebelumnya. Ini adalah kehancuran bersama. Para aktor di rombongan siap mati bersama para prajurit ini, ya Tuhan. Zhang Xin tetap tenang dan terus bernyanyi, tetapi tidak ada suara. Namun, semua orang merasakan kesedihan. Ini terdengar sangat indah, ya Tuhan, aku terkejut ini adalah gaya kuno. Aku hampir memarahi kakekku sampai mati ketika aku mendengarnya menyanyikan opera kunku sebelumnya. Tapi sekarang aku merasa nadanya sangat indah. Lin Jingwan menghela napas panjang, tubuhnya sedikit gemetar. Lagu kuno macam apa ini? Nyanyian opera terintegrasi ke dalam nyanyian tanpa rasa tidak selaras. Terlebih lagi, kisah latar belakang ini membuat semua orang Tiongkok merinding. Itu adalah kenangan yang tak terlupakan bagi semua orang, meskipun terukir dalam buku. Kebencian nasional dan perseteruan keluarga tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun. Lagu dan latar belakang juga terintegrasi, ceritanya bagus dan lagunya indah. Bahkan Lin Jingwan tidak punya apapun untuk dikritik saat ini. Bagaimana cara memarahi ini? Aku tidak bisa mengutuk. Bukan hanya lagunya yang bagus, tetapi saya juga tidak berniat untuk menyanggah sama sekali tentang latar belakang cerita ini. Lagu itu masih dinyanyikan kali ini, serangan itu telah berubah. Tidak ada yang mengatakan lagi bahwa Wan Qian melebih-lebihkan kemampuannya dan bahwa King Feng adalah yang terbaik di dunia. Mereka semua tenggelam dalam lagu dan cerita MV di latar belakang. Lagu berikutnya lirik yang sama. Namun, tampaknya memiliki makna yang berbeda. Semua orang tahu bahwa para aktor dalam cerita latar belakang akan mati secara heroik. Dan lagu-lagu yang riang juga dipenuhi dengan rasa tragedi yang sangat kuat. Dengan sedikit berat di hati, saya benar-benar tenggelam di dalamnya. Lin Jingwan yang lebih sentimental bahkan memiliki mata yang sedikit merah. Dalam MV, api tidak dapat dihentikan dan para prajurit meratap dan berguling-guling dalam kobaran api. Kostum Zhang Xin juga ikut terbakar, tetapi tidak ada kesedihan di wajahnya, ada sedikit senyum di wajahnya. Ini menambahkan sedikit pemisahan ke suasana sedih, akhirnya sebuah tarian jatuh. Ada pisau tajam di tangan aktor itu, bilah putih jatuh dan menembus tubuhnya, dia tidak bisa lagi menari. Darah merah menodai kostum putih dia jatuh, tetapi dia masih memiliki senyum di wajahnya ketika dia jatuh. Gaya opera tetap sama dan sangat menyentuh. Kamu menyelesaikan lagumu dan aku akan naik ke atas panggung. Jangan menertawakan drama romantis, jangan menertawakan absurditas orang. Aku juga bertanya pada King Huang. Dulu sekali aku menyanyikan kebangkitan dan kejatuhan Tao itu kejam. Tao punya perasaan. Bagaimana berpikir Tao itu kejam? Tao punya perasaan. Butuh banyak pemikiran. Tamat cerita lagu berakhir pada saat ini. Lin Jingwan memang melebarkan matanya. Dan sepertinya ada jejak darah di rongga matanya. Dia menghentikan musik dan menarik napas panjang. Aku harus mengatakan lagu ini mengejutkanku, Lin Jingwan berkata tanpa daya. Tidak ada senyum di wajahnya. Tentu saja, itu bukan karena idolanya, Lin Hang, dikalahkan. Tetapi karena dia adalah orang yang emosional dan terkejut dengan lagu ini. Semua orang tahu bahwa aku sangat menyukai musik kuno. Tetapi jujur saja, musik kuno zaman sekarang tidak terlalu bagus. Bahkan musik Lin Hang pun sepertinya kurang memiliki banyak cita rasa. Tetapi saya menemukan cita rasa ini dalam lagu ini. Saya tidak tahu lagu ini ternyata menceritakan kisah seperti itu. Meskipun kami tidak lahir di era itu, kami adalah orang Cina. Darah dendam nasional dan permusuhan keluarga mengalir dalam tulang kami. Saya tidak tahu apakah lagu ini bagus, tetapi ini benar-benar menyentuh saya. Kakek saya adalah seorang veteran. Masa-masa itu benar-benar, dia masih memiliki beberapa peluru di tubuhnya yang belum dikeluarkan. Saya harus mengatakan, MV dan lirik lagu ini benar-benar menyentuh saya. Efek ini maksimal. Tentu saja, mari kita tidak membahas hal-hal sentimental ini. Bahkan gaya bernyanyi opera ini mengejutkan saya. Saya tidak pernah menyangka bahwa gaya bernyanyi semacam ini dapat diintegrasikan ke dalam budaya populer. Saya selalu percaya bahwa gaya kuno hanyalah puisi dan lagu dengan beberapa konsepsi artistik. Sebaiknya diiringi alat musik tradisional, jadi saya telah melihat banyak orang mengatakan bahwa King Feng kekurangan sesuatu. Sejujurnya, saya sendiri merasakannya, tetapi saya tidak menyangka bahwa yang hilang adalah gaya bernyanyi tradisional ini dan cerita tradisional yang sangat bagus. Ya, saya merasa lagu ini memiliki efek yang sangat besar pada saya sekarang, inilah seharusnya lagu bergaya kuno. Zhang Xin adalah penyanyi baru. Aku benar-benar ingin meminta maaf padanya sekarang. Dulu aku benar-benar berpikir dia hanya seorang yang tidak berbakat. Aku tidak menyangka nyanyiannya akan sebagus ini dan dia bisa bernyanyi dengan suara opera yang begitu otentik dan indah. Dia benar-benar hebat, Lin Jingwan menghela napas. Saat ini, rentetan komentar sudah memberikan jawabannya sendiri. Ya. Ini adalah lagu gaya kuno yang nyata. Ibuku bertanya mengapa aku berlutut untuk mendengarkan musik. Dan kemudian aku memutar ciling untuknya dan sekarang kami berlutut bersama. Aku menangis setelah mendengarkannya. Aku harus mengatakan MV ini benar-benar sedih. Itu dibuat dengan sangat hati-hati. Mereka bilang pelacur tidak punya hati dan aktor itu tidak setia.
Tapi aku mengagumi adegan ini. Aku sangat mencintai aktor yang meninggal dengan berani ini karena merekalah Tiongkok menjadi seperti sekarang ini. Meskipun aku berada di posisi rendah, aku tidak pernah melupakan negaraku. Sentimen nasional rakyat Tiongkok memang yang terdalam dan juga merupakan kebanggaan bangsa. Aku sangat suka lirik ini sejujurnya saat bagian opera muncul. Aku merasa seperti puncak kepalaku dibuka olehnya, ini sangat luar biasa. Berlutut pada kemampuan menyanyi Xin Xin sangat memukau. Penonton di ruang siaran langsung juga langsung bersemangat, lagu ini luar biasa. Penampilan sempurna, aku ingin mendengarkannya lagi sekarang. Aku menyatakan bahwa ini adalah lagu gaya kuno sejati. Saya harus mengatakan kemampuan menyanyi Xin Xin benar-benar tak terkalahkan. Saya baru saja mencoba menyanyikan gaya ini, tetapi saya tidak bisa melakukannya sama sekali. Lin Jingwan sepertinya telah menjadi penggemar Zhang Xin. Meskipun dia tidak mengungkapkannya secara publik, dia mengungkapkan pendapatnya sambil membaca komentar. Kata-katanya mengungkapkan cinta tak terhingga untuk penyanyi yang baru mulai ini. Lalu dengarkan lagi. Lin Jingwan mengangguk, dan kali ini dia tidak mengeklik halaman lagu, tetapi langsung mengeklik MV. Kisah lengkap MV juga terungkap di depan penonton. Kostum opera Zhang Xin juga secara langsung membuat semua penonton terkesan. Ini adalah Dewi Nasional. Dia sangat cantik. Aku ingat Wan Qian dulu seperti ini. Aku sangat mencintainya. Tidak heran mereka merilis album bersama. Ternyata mereka menemukan penerus mereka. Sebuah lagu dan MV selesai dengan sangat cepat. Yang kedua kalinya tidak terlalu mengejutkan. Tetapi lagunya masih sangat dihargai. Lin Jingwan telah sepenuhnya ditaklukkan oleh Zhang Xin. Dan sudah mulai berteriak di ruang siaran langsung. Ini adalah lagu gaya kuno yang nyata. Dan pada saat yang sama, lagu kedua juga diklik angin bertiup. Saya semakin menantikan lagu-lagu Xin Xin. Lin Jingwan memanggil Xin Xin tanpa sadar dan dia sepertinya telah menjadi penggemar Zhang Xin. Dan hanya satu lagu yang mengubah segalanya di ruang siaran langsung ini. Beberapa penggemar yang awalnya adalah penggemar berat Lin Hang juga memberontak tanpa sadar. Bab 372 gadis yang berubah. The Wind Rises, memang The Wind Rises, kenapa kedengarannya enak sekali. Aku bahkan merasa lagu ini lebih baik dari Red Link. Aku merasa ada momentum yang tak bisa dijelaskan dalam lagu ini. Yang membuat saya merasa penuh kekuatan di hati saya, rasanya ini bukan lagu yang menginspirasi. Tapi saya merasa lagu ini seperti angin yang mencoba menarik saya maju. Kedua lagu itu benar-benar memikat hati penonton di ruang siaran langsung. Kita semua telah tertipu. Juru selamat dunia musik Tiongkok bukanlah Wan Qian, melainkan Zhang Xin. Saya sangat terkesan dengan suara nyanyian Xin Xin. Bagaimana bisa dia menyanyikan dua lagu dengan gaya yang sangat berbeda ini dengan begitu baik? Sejujurnya, lagu ini terasa lebih baik daripada perjuangan seumur hidupnya Dong Yan. Saya harus mengatakan bahwa perjuangan seumur hidup terasa seperti raungan yang membuat Anda merasa kuat. Tetapi ada kesenjangan besar antara kualitas lirik dan tekstur musiknya. Ini adalah lagu hit lain yang dihancurkan. Saya terpana sekarang. Gaya kuno melawan gaya kuno, inspirasional melawan inspirasional, Xin Xin bertarung 1 lawan 2. 1 lawan 2 masih merupakan kemenangan telak. Saya semakin menantikan lagu berikutnya sekarang. Saya sangat suka apa yang Jingwan katakan dari mana Wan Qian mendapatkan keberaniannya. Sekarang saya akhirnya tahu dari mana keberanian itu berasal. Lin Jingwan juga merasa malu ketika melihat komentar ini. Tetapi setelah bertahun-tahun menjadi penyiar, dia menyesuaikan diri dengan cepat dan menyadari bahwa apa yang dia katakan sebelumnya agak lancang. Dia langsung tertawa dan berkata, saya harus mengatakan Xin Xin benar-benar luar biasa. Saya sudah menjadi penggemar, sekarang saya menyatakan bahwa dia adalah penyelamat dunia musik Tiongkok. Dan memang Zhang Xin yang memberi saya keberanian. Jika Anda tidak percaya, mari kita tonton lagu berikutnya. Semua orang melihat ke atas lagu berikutnya. Lirik keberanian ska, komposer ska, penyanyi asli Zhang Xin. Keberanian apa? Anak baik, ternyata Xin Xin yang benar-benar memberiku keberanian. Ya Tuhan. Xiao Yang sendiri telah mendengarkan courage-nya Liang Jingru berkali-kali. Satu hal yang perlu disebutkan adalah bahwa lagu ini dianggap sebagai lagu yang sangat tua di bumi. Tetapi juga sangat populer di Tiongkok pada waktu itu, terlebih lagi setelah bertahun-tahun lagu ini masih sangat populer. Ini adalah lagu yang benar-benar klasik dan lagu ini juga dibawakan sepenuhnya oleh Zhang Xin pada saat ini. Ini adalah lagu cinta, dari gaya kuno hingga lagu-lagu inspirasional. Untuk lagu Cintais, adakah sesuatu yang tidak bisa dinyanyikan oleh Xin Xin-ku? Perubahan gaya juga. Setelah mendengarkan lagu itu, saya bahkan lebih tercengang, kualitas lagu ini sama sekali tidak rendah. Ini adalah kualitas dari judul albumnya, wow, album yang penuh dengan lagu-lagu hitsnya. Saya mendengarkan album Lin Hang dan Dong Yan sebelumnya dan lagu-lagu di bagian terakhir kurang lebih menurun. Bahkan ada 1 atau 2 lagu yang tidak terlalu saya sukai. Namun lagu-lagu Xin Xin memiliki kualitas yang sempurna dan tidak ada satupun dari mereka yang mengalami penurunan kualitas. Aku ingin mendengarkannya lagi, aku tidak percaya album ini bisa begitu kuat. Lin Jingwan menjadi semakin bersemangat dan tanpa banyak bicara dia langsung menuju lagu berikutnya.
Lirik lagu di bawah laut ska composer ska penyanyi asli Zhang Xin, melodi dimulai. Namun pada saat ini, semua orang merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa pembukaan ini memiliki kesedihan yang tidak dapat dijelaskan? Dan pada saat lagu itu terdengar, hati para penonton di ruang siaran langsung tidak bisa tidak menegang. Seolah-olah mereka hampir tidak bisa bernapas bagian bait berakhir lagu macam apa ini mengapa ini membuatku merasa sangat tertekan. Lin Jingwan menghela napas panjang seolah-olah dia telah menahan napasnya untuk waktu yang lama. Chorus akan selalu menjadi lebih baik secara umum, ini adalah penekanan terlebih dahulu dan kemudian pujian. Dia tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah, akan selalu ada penebusan nanti. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa bagian ref masih begitu putus asa dan menyesakkan. Sampai akhir lagu, Lin Jingwan berdiri di sana seperti ayam kayu. Tidak ada keselamatan, semua putus asa. Dia menghela napas panjang dan penglihatannya menjadi sedikit kabur. Melodi ini sangat menyedihkan dan indah. Lin Jingwan tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. Dia menarik napas dalam-dalam. Memperbaiki dirinya dan kemudian perlahan berkata lagu ini benar-benar luar biasa. Tapi suasananya, seperti judulnya, membuatku merasa seperti berada di dasar laut, benar-benar tidak bisa bernapas. Rasa putus asanya terlalu kuat. Ya, seluruh lagu terasa penuh keputusasaan, seolah-olah seseorang telah menjadi sangat putus asa sehingga dia menyerah untuk berteriak. Sangat putus asa hingga dia menjadi tenang dan nyaman betapa putus asanya itu, aku mati rasa. Intinya adalah ini sangat putus asa dan dinyanyikan dengan sangat indah ini dimaksudkan untuk menipu orang hingga menangis. Tanpa ragu ini adalah lagu berkualitas tinggi lainnya. Seluruh penonton dan Lin Jingwan tidak ingin mengatakan omong kosong lagi dan langsung memulai lagu berikutnya. Kali ini Lin Jingwan mengeklik untuk memutar lagu bahkan tanpa melihat judul lagu dengan jelas lalu. Senyuman Super Idol. Tidak semanis kamu matahari siang bulan Agustus tidak semenyilaukan kamu mencintaimu pada suhu 105 derajat Celcius setetes demi setetes air suling murni. Lagu tunggu apa ini, bukankah gaya ini terlalu tidak pada tempatnya, saya terpana gaya ini segar dan energik. Apakah saya tidak salah dengar Lin Jingwan juga terpana kamu tidak tahu betapa lucunya dirimu setelah jatuh. Aku akan berdiri lagi dengan senyum konyol aku mati rasa. Lin Jingwan sendiri sedikit bingung seolah-olah dia belum sepenuhnya beradaptasi dengan apa yang baru saja dia dengar tentang dunia bawah laut. Kenapa setelah lagu yang begitu putus asa ada lagu segar dan hidup dengan sedikit musik elektronik? Seolah-olah seseorang yang baru saja didiagnosis menderita kanker stadium lanjut dan akan dikubur tiba-tiba keluar dari peti mati dan mulai menari street dance. Ini sangat berlebihan sebagai seorang blogger yang telah mempelajari beberapa teori musik. Tidak dapat disangkal bahwa gaya lagu ini tidak dapat dianggap sebagai lagu dengan kualitas yang sangat baik. Tapi, ada semacam perasaan magis yang membuatku merasa tinggi. Di latar belakang MV lagu ini, Zhang Xin juga berganti menjadi pakaian telanjang dan mengedipkan matanya seolah-olah dia bersikap imut. Dia tampak konyol dan penuh energi, seolah-olah orang terakhir yang tenggelam ke dasar laut dan mati lemas di dalam air bukanlah dia. Permisi, lagu ini sama menyembuhkannya dengan lagu sebelumnya. Aku merasa bingung sekarang mengapa aku merasa lagu ini begitu membuat ketagihan. Xin Xin selalu berubah dia bisa depresi dalam 1 detik dan menjadi gadis yang ceria di detik berikutnya. Tolong aku lagunya sudah berakhir tapi mengapa pikiranku penuh dengan air suling 105 derajat. Apa itu? Apakah itu bisa diminum? Yang bisa kupikirkan saat ini hanyalah Xin Xin menunjukku dan berkata. Kamu tidak tahu betapa lucunya dirimu. Itu sangat manis, aku merasa ingin mendengarnya lagi. Lin Jingwan juga terdiam awalnya dia akan memberikan komentar singkat setelah mendengarkan setiap lagu. Tapi sekarang dia benar-benar tidak tahu bagaimana berkomentar lagu ini tidak memiliki banyak konotasi dan tidak terlalu klasik. Tapi itu benar-benar seperti cuci otak saya merasa pikiran saya penuh dengan air suling dan Xin Xin memberitahu saya betapa lucunya saya. Dia menghela napas panjang mari kita dengarkan lagu lain. Setelah mendengarkan 7 lagu Zhang Xin, semua orang terkesan dengan bakatnya. Ada gaya kuno, yang menginspirasi, yang membuat depresi, yang mencuci otak dan menyembuhkan, dan kisah cinta. Dapat dikatakan bahwa seluruh album ini penuh dengan keanehan dan Zhang Xin dalam film ini juga sangat mudah berubah. Lively cute depressed dan menyedihkan dan juga menawan pokoknya, dia punya semua yang kamu inginkan. Ini adalah gadis yang serba bisa. Aku benar-benar jatuh cinta padanya sekarang. Biar ku jelaskan bahwa aku seorang wanita. Tapi aku masih sangat menyukai Xin Xin. Aku merasa bahwa setiap gayanya adalah favoritku. Lin Jingwan sudah lama melupakan Lin Hang. Apa yang lebih harum dari Xin Xin? Setiap dari mereka menyentuh lubuk hatiku, dan setiap dari mereka membuatku tak bisa berhenti. Entah aku sedang menonton MV atau mendengarkan lagu, aku merasa seperti basah hanya dengan menontonnya. Komentar-komentar itu penuh dengan persetujuan terlepas dari apakah mereka pria atau wanita. Mereka semua benar-benar terpikat oleh Zhang Xin pada saat ini. Dia bernyanyi dengan indah memiliki berbagai gaya dan yang paling penting. Dia cantik dapat dikatakan bahwa dia adalah salah satu orang yang paling mampu di industri hiburan. Dia tidak memiliki titik buta dari semua sudut dan kulitnya yang cerah dan penampilannya yang cantik dapat dengan mudah membunuh semua orang. Siapa yang tidak bisa mencintai ini saya menyatakan bahwa Zhang Xin adalah satu-satunya penyelamat saya tidak akan menerima orang lain.
Penggemar berat Lin Hang, Lin Jingwan, sudah berbicara, belum lagi pemirsa lain di ruang siaran langsung. Rupanya dia sudah melupakan Lin Hang dan Dong Yan. Dasar bajingan, bagaimana bisa kamu semanis Xin Xin? Ini yang terakhir, sayang sekali, lagu-lagu Xin Xin tidak tersedia lagi. Lin Jingwan menghela napas, merasa sedikit menyesal, aku tidak bisa mendapatkan cukup dari ini. Mendengarkan lagu Xin Xin sangat menyenangkan, tapi ini adalah lagu Sister Qian. Semua orang tahu bahwa keterampilan menyanyi Sister Qian sangat solid. Aku kira kualitas lagu ini pasti tidak buruk. Anda tahu seluruh album dengan 7 lagu ini berkualitas sangat tinggi. Mustahil jika akan jadi seburuk itu kalau menyangkut Wan Qian, klik pada lagu judul lagu The Lone Brave Man. Lirik ska komposer ska penyanyi asli Wan Qian, bab 373 minta maaflah padaku. Saya yakin lagu Suster Qian tidak akan mengecewakan siapapun. Lin Jingwan tanpa sadar memanggilnya Suster Qian. Dia selalu memanggilnya Wan Qian sebelumnya, mungkin dia sendiri bahkan tidak menyadari bahwa dia telah sepenuhnya terpikat. Tanpa menyebutkan hal lain, setidaknya Xin Xin yang dibawa oleh Suster Qian sangat manis. The Lone Hero, apa kamu sedang membicarakan tentang dirimu sendiri? Semua orang melihat judul lagu sedikit terkejut. Pada saat ini di balik judul lagu Wan Qian sedang berjongkok di sudut. Menutupi matanya dengan tangan, tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Namun semua orang merasakan kesepian protagonis Wan Qian dalam MV ini. Semua orang seolah mengingat beberapa peristiwa masa lalu tentang Wan Qian. Pada saat ini, banyak tangkapan layar muncul di layar. Itu adalah tangkapan layar dari berbagai komentar di Weibo dan platform Douyin. Yang semuanya tampaknya berbicara tentang Wan Qian, orang yang sangat tampan tetapi hatinya sangat gelap. Aku selalu merasa bahwa meskipun dia cantik, dia seperti rubah yang penuh tipu daya. Berbakat tapi tanpa integritas moral, ini evaluasi saya tentang Wan Qian. Kemampuan Wan Qian masih oke. Tapi soal karakternya, semua orang tahu. Baris kata-kata itu diucapkan melalui dubbing dengan nada yang sangat sinis. Saat ini, Wan Qian mengangkat matanya. Tutup telingamu. Namun kata-kata itu seperti pisau yang menusuk tangannya dan menembus telinganya. Kata-kata ini seperti bilah pisau tajam yang menusuk tubuhnya, meninggalkan lubang di mana-mana. Ini hanyalah awal dari MV ini. Dan itu langsung mengejutkan penonton. Di internet tidak ada batasan identitas dan tidak ada batasan nama asli. Setiap orang mengungkapkan pendapat mereka sendiri dan banyak kata yang diucapkan bahkan tanpa berpikir. Menilai orang dari penampilan mengandalkan desas-desus atau bahkan hanya demi menyerang orang lain. Kata-kata ini seperti pisau tajam, mereka mengobrol dan tertawa bahagia tetapi tidak pernah memikirkan suasana hati orang yang terluka. Awal dari MV ini seperti sebuah kotak gelap. Semua orang merasakan kesepian Wan Qian dan perasaan disalahpahami. Apakah ini tanggapannya terhadap rumor tersebut? Semua orang menghela napas lega. Mereka telah mengucapkan kata-kata ini sendiri juga, dengan begitu banyak kata. Seolah-olah pisau itu telah diteruskan kepada mereka sendiri untuk sesaat. Ada beberapa emosi kompleks yang tak terlukiskan di dalam hatinya dan pada saat ini nyanyian sudah dimulai. Mereka semua berani luka di dahimu, perbedaanmu, kesalahan yang kau buat tidak perlu disembunyikan. Boneka usangmu, topengmu, dirimu, mereka berkata untuk membawa cahaya jinakan setiap monster. Sepertinya ada kekuatan dalam liriknya dan Wan Qian perlahan berdiri dengan pikiran yang teguh. Luka di dahi pasti bekas luka yang ditinggalkan oleh kata-kata tajam orang lain. Dan bukankah mereka merujuk pada anggota audiens yang membuat komentar sinis? Mereka bilang bahwa dengan cahaya kau bisa menjinakkan setiap monster, tapi apakah monster ini benar-benar monster? Masing-masing dari mereka menyatakan bahwa mereka mewakili cahaya, tetapi apakah mereka benar-benar cahaya? Lirik ini tampaknya merupakan sebuah pertanyaan. Dan ada semacam penyangkalan di wajah tegas Wan Qian saat ini, sebuah penyangkalan terhadap mereka yang mengutuk dan menghinanya. Dia menggelengkan kepalanya, mulutnya perlahan terbuka. Siapa bilang mereka yang berlumuran lumpur bukanlah pahlawan? Pada saat ini, dia seolah memiliki kekuatan di seluruh tubuhnya melawan senjata yang tak terhitung jumlahnya yang menodongnya. Responsnya, hanya lagu ini, sudah cukup. Bahkan Xiao yang terkejut dengan Wan Qian saat pertama kali melihat lagu ini. Lagu aslinya mungkin hanya sebuah lagu, dan penyanyi aslinya tampaknya tidak memiliki kondisi pikiran Wan Qian sama sekali. Nyanyiannya terdengar lebih seperti seorang pengamat yang menceritakan kisah itu. Tetapi Wan Qian berbeda. Setelah melewati begitu banyak hal, semua cerita yang diceritakan dalam lagu ini seolah menceritakan tentang diriku sendiri. Setiap kata yang dia nyanyikan mewakili dirinya sendiri, membuat orang merasa sangat terlibat dalam lagu itu. Kata-kata yang mengejeknya selama bertahun-tahun tidak bisa tidak muncul di benak mereka. Seperti lumpur yang dilemparkan ke tubuhnya, dia menggunakan lirik paling kuat untuk menyerang lumpur itu dan menghancurkannya berkeping-keping. Dalam versi aslinya, sepertinya mempertahankan keyakinan bahkan ketika dikelilingi oleh musuh. Apa yang dinyanyikan Wan Qian lebih seperti suara orang yang putus asa yang tidak mau menyerah. Dia meraung dengan suaranya sendiri dengan marah, mencoba mencari kesempatan untuk bertahan hidup. Lin Jingwan segera terinfeksi. Dia bahkan merasa sedikit bersalah saat ini. Karena sebelum siaran langsung ini, dia telah menyebutkan informasi negatif Wan Qian berkali-kali di ruang siaran langsung dan juga mengungkapkan pendapatnya sendiri.
Lagu ini seolah membawanya ke dalam situasi Wan Qian dan dia merasakan hal yang sama. Dan kata-kata yang saya ucapkan sebelumnya seperti pisau yang mengiris tubuh saya membuat saya merasa sangat tidak nyaman. Menghadapi jalan sunyi sendirian hanya dengan mimpi sederhana untuk mendukungku percaya bahwa aku adalah pahlawan yang berlumuran lumpur. Kepercayaan macam apa ini? Rentetan komentar sudah tidak bisa lagi ditahan dan dipenuhi dengan emosi. Pada saat ini, Lin Jingwan menggigit bibir merahnya dan air mata tidak bisa berhenti jatuh. Dia berkata perlahan. Maaf, ketika saya menyanyikan raungan terakhir, saya benar-benar tidak bisa menahan air mata saya. Mungkin sekarang aku terlihat begitu glamor tetapi hanya aku yang tahu betapa sulitnya bagiku untuk sampai ke tempatku sekarang. Melihat kembali perjalananku aku harus menghadapi banyak ketakutan sendirian. Kamu tahu aku sekarang 24 tahun, tetapi ketika aku memikirkan tentang pengalaman masa laluku, aku masih ingin menangis. Faktanya, Anda mungkin tidak tahu bahwa ibu saya telah meninggal sebelum saya cukup umur untuk mengerti. Setelah saya masuk sekolah menengah pertama, ayah saya tiba-tiba sakit parah. 1 bulan sebelum ujian masuk perguruan tinggi, dia tiba-tiba meninggal karena pendarahan otak. Saya harus dengan enggan mengemasi semua barang membakar abunya. Membatalkan pendaftaran rumah tangga saya dan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Sama seperti liriknya, saya putus asa, tetapi saya menolak untuk menangis. Meskipun perjalanan ini sangat sulit, saya tidak pernah menerima takdir saya tidak akan percaya bahwa ini adalah takdir saya. Ketika dihadapkan pada pilihan antara pekerjaan dan studi lebih lanjut, saya dengan tegas memilih pekerjaan karena situasi keluarga saya. Beberapa hari pertama benar-benar berat, tetapi setelah melewati malam-malam gelap dan sunyi yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya aku berhasil mencapai tempatku berada hari ini. Sekarang aku dapat mengatakan bahwa aku memiliki ketenaran dan aku juga seorang blogger besar dengan banyak penggemar memikirkan kesepian di sepanjang jalan. Aku merasa sangat mirip dengan Wan Qian saat itu. Aku percaya bahwa aku pasti akan membiarkan banyak orang tahu namaku. Untuk menggunakan lirik dalam lagu itu aku menggunakan mimpi sederhanaku untuk mengungkapkan isak tangis dan raunganku di malam yang gelap. Dan akhirnya menjadi pahlawanku sendiri. Kata-kata itu terucap seolah-olah dia dipenuhi dengan emosi yang mendalam. Lin Jingwan sudah menangis sekarang setelah kupikir-pikir, Kakak Qian juga sendirian dalam usahanya bagaimanapun juga. Dia diblokir oleh separuh lingkaran, dan ada begitu banyak opini publik daring sehingga sulit untuk membedakan kebenaran dari kepalsuan. Dia sendiri juga telah diam selama bertahun-tahun dari menjadi selebritas terkenal menjadi semua orang. Lagu ini seharusnya menjadi responsnya untuk Usto semua orang yang telah salah paham atau menyakitinya. Pikirkan tentang mereka yang mengatakan sesuatu tentang karakternya. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Setelah semua itu aku tidak mengenal Suster Qian. Tapi sekarang setelah kupikir-pikir sebagian besar hanya opini publik. Apakah kamu benar-benar mengenal Suster Qian yang sebenarnya? Aku pikir ini adalah sesuatu yang mungkin tidak bisa dijawab oleh siapapun sebenarnya. Sekarang setelah kupikir-pikirku pun tidak tahu. Semua kesan saya tentang dia berasal dari sedikit informasi di media dan dari mulut orang lain. Dan bahkan dengan persepsi dan kesan yang begitu berat sebelah. Kami telah menyerangnya sekarang. Saya merasa seperti saya yang disebutkan dalam lirik maafkan saya Kak Qian. Saya sekarang benar-benar dan dengan tulus meminta maaf kepada Kak Qian. Terkadang orang memang seperti itu mengikuti secara membabi buta. Tapi berdasarkan lagu ini saja, saya merasa bahwa Sister Qian bukanlah orang seperti itu. Apa yang dia miliki bakat tetapi tidak bermoral adalah semua yang saya dengar dari orang lain. Saya hanya berbicara tentang kesan saya sendiri tentang Sister Qian. Dia bernyanyi dengan baik, berakting dengan baik dalam drama TV, dan telah memenangkan banyak penghargaan. Itu saja dan sekarang mereka telah menyumbangkan lagu berkualitas tinggi seperti itu kepada kami. Saya tidak peduli apa kata orang lain tetapi sekarang saya adalah penggemar berat Sister Qian. Dia adalah pahlawan saya. Lin Jingwan menyelesaikan pidato panjang itu dalam satu tarikan napas yang penuh emosi mendalam. Dan komentar-komentar tentang rentetan itu juga penuh dengan emosi yang mendalam. Dia berkata dengan bangga, maafkan aku, Kak Qian, maafkan aku. Kak Qian, Wan Qian, maafkan aku seharusnya tidak memarahimu sebelumnya. Sekarang aku tahu apa itu lidah tajam. Jika begitu banyak orang memarahiku secara daring, aku pasti sudah lama ambruk. Minta maaflah kepadaku. Lin Jingwan menghela napas panjang. Oke, aku tidak akan bicara lagi. Izinkan saya berbicara tentang perasaan saya setelah mendengarkan seluruh album. Bagaimanapun, saya seorang blogger musik. Pertama-tama, tidak perlu banyak bicara tentang kualitas lagu-lagunya. Setiap lagu memberi saya perasaan yang berbeda. Saya dapat mengatakan bahwa dari 8 lagu di album ini, salah satu dari mereka memiliki kualitas lagu utama. Album ini benar-benar melebihi ekspektasi saya dan benar-benar mengejutkan saya. Saya benar-benar ingin mengatakan sesuatu kepada Lin Hang dan Dong Yan. Siapa yang memberi mereka keberanian untuk menantang Wan Qian dan Zhang Xin? Berbicara tentang ini, semua orang teringat lagu Zhang Xin, Kourai. Yah, itu benar-benar diberikan oleh Zhang Xin. Jika aku harus memilih lagu terbaik di seluruh album, aku akan memilih Lone Warrior. Seluruh lagu ini penuh dengan kekuatan dan emosi. Dapat dikatakan bahwa ini adalah interpretasi Qianji tentang perjalanan mentalnya selama bertahun-tahun. Dan juga respons terhadap publik lagu ini sangat cocok dan sangat sempurna. Tidak peduli dari konsepsi artistik atau kualitas lagu itu sendiri, itu sempurna. Saya menyatakan bahwa ada 2 penyelamat dunia musik Tiongkok, Wan Qian dan Zhang Xin. Siapa setuju, siapa tidak setuju? Bab 374 Dewa. Selain Lin Wanjing, ada banyak sekali orang yang memperhatikan kompetisi dan mendengarkan lagu-lagu malam itu. Saat ini, Weibo sudah dibanjiri oleh persaingan antara kedua belah pihak.
Daftar pencarian populer penuh dengan pencarian populer yang terkait dengannya dan warganet sudah mulai membahasnya dan sekarang. Bintang yang paling bersinar secara alami adalah Zhang Xin yang baru saja melakukan debutnya. Dia sendiri bahkan tidak memiliki akun Weibo dan dia hanya online selama 1 jam. Namun topik supernya sudah dibuat sejak lama. Perhatian yang diterimanya langsung maksimal dan basis penggemarnya sangat besar. Postingan di topik super juga diperbarui dengan kecepatan yang dipercepat Zhang Xin Dewa Abadi. Sekarang aku tahu siapa penyelamat dunia musik Tiongkok. Xin Xin sangat kuat. Aku menyukai semua versi Xin Xin. Semuanya, tolong beritahu saya tentang lagu favorit Anda. Saya duluan. Favorit saya tetap Love You 105 Degrees. Xin Xin sangat manis dan suaranya sangat menarik. Saya sudah mendengarkannya lebih dari 10 kali sekarang dan saya tidak bosan sama sekali. Favorit saya tetap Chilling. Gaya bernyanyi opera menaklukkan saya. Sekarang saya punya satu pertanyaan. Perwakilan dari gaya kuno adalah Lin Hang. Apakah dia layak untuk itu? Favorit saya adalah Lone Hero milik Sister Qian. Itu terlalu kuat. Saya ingin meminta maaf kepada Sister Qian sekarang. Saya rasa saya pernah memarahinya sebelumnya. Saya merasa penuh keberanian sekarang. Jangan tanya saya, Xin Xin yang memberikannya kepada saya. The Wind Rises, saya sangat menyukai lagu ini. Saya hanya bisa mengatakan bahwa keseluruhan album ini hampir merupakan kesuksesan besar. Bahkan jika lagu utama diputar, lagu lain bisa mengalahkannya. Mereka benar-benar berada di liga yang berbeda. Kombinasi Xin Xin dan Sister Qian tak terkalahkan. Sayang sekali Kak Qian hanya punya satu lagu tapi itu sudah cukup. Sebaliknya, jika Xin Xin memberikan lagu-lagu itu kepada Kak Qian, dia mungkin tidak bisa menyanyikan perasaan yang sama. Untuk Kak Qian, satu lagu The Lone Brave Man sudah cukup. Saya hanya bisa meminta maaf kepada Kak Qian di sini, saya benar-benar tidak berpikir tentang seberapa besar kata-kata kita menyakitinya. Terutama dengan begitu banyak orang dan ribuan kata di internet betapa menyakitkannya hal itu. Setelah menonton video musik Kak Qian, saya hanya ingin mengatakan maaf, tetapi saya juga merasa kasihan pada Kak Qian. Pahlawan sendirian Dewa Abadi, saat ini Weibo juga telah beralih dari ofensif menjadi defensif. Akun Weibo para selebriti yang awalnya mendukung Lin Hang dan Dong Yan telah lama ditaklukkan oleh penggemar 10 tahun, Zhang Xin dan Wan Qian. Bukankah kamu bilang Kakak Qian tidak cukup baik? Minta maaf padaku, apakah Lin Hang dan Dong Yan pantas untuk bertarung? Evaluasi saya bahkan tidak layak untuk membawakan sepatu Anda. Anda yang mengejek Wan Qian. Lagu-lagu melankolis Anda memang pantas mendapatkannya. Lagu-lagu itu membuat saya ingin muntah. Tidakkah Anda tahu berapa banyak penjualan album? Saya benar-benar tidak mengerti mengapa Anda harus menargetkan Sister Qian. Mengatakan bahwa dia memiliki karakter yang buruk. Saya ingat ketika Sister Qian pensiun. Kamu belum debutkan, bagaimana kamu tahu bahwa Sister Qian memiliki karakter yang buruk? Saya ingat ketika Sister Qian populer kamu terus mengatakan bahwa dia adalah pembimbingmu. Apakah ini caramu memperlakukan pemandumu sekarang? Sampah, semuanya sampah. Ini mungkin penekanan. Aku tidak percaya setengah dari selebritas di industri hiburan ada di sini untuk menekanku. Hanya adikku Qian yang punya muka untuk melakukan ini. Aku ingin bertanya sekarang, siapa lagi yang tidak puas? Akun Weibo seseorang yang mengaku sebagai separuh dari selebriti di industri hiburan telah diserang. Seperti yang Wan Qian harapkan sebelumnya selama album keluar dan kekuatan terungkap. Semuanya akan dihancurkan oleh kekuatan karakter yang buruk. Haha, Anda yang memutuskan. Siapa yang benar dan siapa yang salah bukan hanya masalah pendapat satu orang. Saat ini Wan Qian dan Zhang Xin masih di depan komputer tanpa henti menyegarkan topik super mereka. Sukses, kami berhasil. Suara Wan Qian sedikit bergetar dengan sedikit air mata di matanya. Pukulan berat pertama dari perusahaan musik Swan yang sangat sukses. Dapat dikatakan bahwa dia telah membuat comeback yang kuat. Dan Zhang Xin akan menjadi nama rumah tangga mulai hari ini. Sebagian besar orang di perusahaan musik Xuanhua sudah pulang kerja saat ini. Dan bahkan departemen operasional Wan Qian tidak mengizinkan mereka untuk pergi bekerja. Karena dia percaya pada kekuatan album ini, tidak peduli bagaimana dia mengoperasikannya, kekuatannya dapat mengalahkan segalanya. Sekarang tampaknya tidak ada yang salah dengan pertimbangannya. Kelompok perusahaan juga gempar. Xin Xin seharusnya menjadi bintang top perusahaan kita sekarang. Apa yang kau bicarakan? Menurutmu siapa dirimu di perusahaan ini? Kaulah bintang topnya, atau lebih tepatnya pilar perusahaan ini? Memang popularitas Xin Xin benar-benar meroket sekarang. Dia adalah diva generasi baru. Faktanya, saya sangat gugup sampai lagu itu dirilis. Sejujurnya, saya selalu tahu bahwa Xin Xin dan Wan Zong sedang merekam lagu. Tetapi saya belum pernah mendengar tentang mereka dan tidak memiliki kepercayaan diri. Tetapi lagu ini benar-benar mengejutkan saya, Xin Xin, Supermanku. Grup obrolan itu dipenuhi dengan perayaan karena mereka mengerti bahwa Swan Yang dengan dukungan dari album ini dapat dikatakan telah membuat lompatan kembali ke puncak. Zhang Xin secara alami pantas mendapatkan pujian untuk ini. Dan mereka tidak perlu lagi menjalani hidup mereka dengan sia-sia dan dalam ketakutan terus-menerus seperti yang mereka lakukan sebelum. Dan larangan terhadap Jingliu Entertainment hehe akan baik-baik saja jika larangannya untuk perusahaan kecil. Tetapi Swan Yang tidak bergantung pada Jingliu Entertainment untuk mata pencahariannya. Sekarang kita saingan, jadi kenapa kamu masih ingin membekukanku?
Semua orang di perusahaan menganggap Xin Xin dan Zhang Xin sebagai penyelamat. Tetapi hanya Zhang Xin dan Zhang Xin yang tahu bahwa penyelamat sebenarnya bukanlah mereka tetapi Xiao Yang. Belum lagi investasi awal Xiao Yang, tetapi begitu banyak lagu berkualitas tinggi semuanya ditulis olehnya Xing. Siapa yang tidak tahu bahwa Wan Qian dan Zhang Xin saling memandang ya, di matanya, apakah menyanyi itu sulit? Kuncinya adalah penulisan lagu, mengarang musik dan menulis lirik semuanya dilakukan oleh Xiao Yang sendiri. Siapa yang bisa menandingi bakat seperti itu? Hal yang paling membuat mereka takjub adalah Xiao Yang menulis lagu itu dalam satu malam. Di mata orang lain, sebuah lagu dengan kualitas seperti ini setidaknya membutuhkan banyak waktu dan usaha untuk ditulis. Namun bagi Xiao Yang, seolah-olah dia menulisnya dengan santai dan mudah. Dan hanya dengan bersikap santai, Anda dapat memastikan kualitas seluruh lagu menjadi sempurna. Siapakah Tuhan? Inilah Tuhan. Di hati Wan Qian dan Zhang Xin, Xiao Yang telah menjadi sosok seperti dewa. Mungkin mereka memiliki beberapa keraguan sebelum lagu itu dirilis, tetapi sekarang mereka yakin. Inilah Tuhan, orang kaya dan tampan. Talented infatuated manusia mana yang bisa memiliki begitu banyak keuntungan? Keduanya menghela nafas dan sepertinya mengingat beberapa hal di pikiran mereka tidur di ranjang yang sama 2 kali. Untuk beberapa alasan, Wan Qian dan Zhang Xin sama-sama memiliki pemikiran aneh di hati mereka pada saat yang sama. Yang menjadi alasan mengapa tidak ada apapun yang terjadi malam itu. Akan sangat menyenangkan jika sesuatu benar-benar. Saat ini masih tengah malam tetapi internet masih ramai dengan aktivitas. Apakah Anda memperhatikan bahwa lirik dan musik untuk seluruh album ditulis oleh orang yang sama? Ketika kata-kata ini diucapkan setiap orang yang melihatnya tercengang mereka bergegas kembali untuk melihatnya seketika. Suara, apa-apaan ini, terdengar, brengsek, ini benar-benar orang yang sama. Menulis lirik dan menyusun musik semuanya oleh orang yang sama semua orang tercengang. Dan para produser musik itu juga benar-benar terkejut dengan berita ini. Seluruh album dengan 8 lagu semuanya berkualitas sangat baik dan sangat populer. Lirik dan musik dari lagu-lagu ini ditulis oleh orang yang sama. Jika seseorang dapat menciptakan 8 lagu seperti ini, betapa hebatnya orang itu. Untuk sementara waktu selain Wan Qian dan Zhang Xin, sebuah nama bernama Ska juga menjadi pencarian populer pada saat yang sama. Bab 375 Ska misterius. Siapakah orang yang bernama Ska ini, laki-laki atau perempuan? Agak terlalu keren, dengan berbagai macam gaya. Seorang ahli serba bisa seharusnya tidak ada ahli seperti itu di lingkaran ini. Banyak orang bertanya, tetapi Ska Baidu tidak menghasilkan apa-apa dan tidak ada yang tahu siapa orang ini bukan orang dalam. Beberapa orang membuat tebakan berani, tetapi dengan cepat dibantah bagaimana mungkin orang ini bukan dari orang dalam. Siapa lagi yang bisa menulis lirik dan musik yang begitu sempurna dan luar biasa kecuali beberapa master di lingkaran itu. Master gaya kuno Feng Yunohe sedang menulis lagu untuk Lin Hang King Feng adalah karyanya. Kualitas King Feng dan Chiling sangat berbeda sehingga keduanya diledakkan ini jelas bukan masalahnya. Atau seorang komposer mahir lagu-lagu pop. Semua orang mencari kemana-mana tetapi tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Dalam arti yang sebenarnya, lagu-lagu ini setidaknya membutuhkan 5 atau 6 penulis lirik dan komposer untuk menuliskannya. Terlebih lagi, beberapa penulis lirik sama sekali tidak bisa membuat musik dan beberapa komposer sama sekali tidak bisa menulis lirik. Jika kamu benar-benar menghitungnya, mungkin 5 atau 6 tidak cukup ini. Sial, itu berlebihan. Untuk spekulasi sementara tentang identitas Ska mencapai puncak daftar popularitas. Popularitas Ska bahkan lebih tinggi daripada Wan Qian atau Zhang Xin. Banyak orang berspekulasi tentang identitasnya tetapi diam-diam ditolak. Ketika semua jawaban ditolak, satu-satunya jawaban yang tersisa adalah yang paling tidak mungkin. Ska ini diselenggarakan oleh Departemen Komposisi Perusahaan Suan Yang Wan Qian. Seluruh Departemen Komposisi disebut Ska. Lagi pula, bagaimana bisa ini menjadi lagu yang diciptakan oleh satu orang? Malam ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur bagi orang-orang di industri musik. Para ahli kreatif itu juga menghubungi kenalan mereka untuk mencari tahu apakah pihak lain telah bergabung dengan organisasi Ska misterius itu. Namun selain Zhang Xin dan Wan Qian, tidak ada yang tahu bahwa organisasi Ska itu pada akhirnya hanyalah Xiao Yang. Pada hari berikutnya, situasinya semakin buruk. Bagaimanapun, kemarin adalah setelah larut malam, dan setelah hari berikutnya. Album dan popularitasnya juga mengalami lonjakan. Bahkan di dalam Suan Yang Music Company, semua orang bertanya siapa Ska itu. Beberapa karyawan di Departemen Komposisi mencium sesuatu yang aneh. Baru-baru ini beberapa orang mengetahui bahwa saya berasal dari Departemen Komposisi Kebisingan. Dan mereka bertanya kepada saya apakah saya benar-benar Ska. Bagaimana mereka tahu apa itu Ska? Jadi mereka bangun pagi-pagi untuk pergi bekerja dan bertanya kepada orang lain. Tidak ada seorang pun di perusahaan yang tahu siapa Ska itu atau apa arti. Tetapi saya juga tahu bahwa dia adalah seorang tokoh besar yang menciptakan seluruh album berkualitas tinggi. Memikirkan ini, saya tiba-tiba merasakan perasaan krisis. Jika itu benar-benar satu atau beberapa raksasa kreatif, maka status mereka sendiri akan berada dalam bahaya. Sebagai anggota Departemen Komposisi Suan Yang, dia belum pernah menyerahkan lagu lengkap sejauh ini. Dan dia bahkan repot-repot mengganggu orang luar dengan album debut barunya. Dapat dikatakan bahwa dalam arti sebenarnya album ini tidak ada hubungannya dengan Departemen Komposisi. Bahkan jika Wan Qian memberhentikan semua orang di Departemen Komposisi saat ini. Mungkin tidak ada seorang pun yang akan keberatan bagaimanapun juga.
Tidak ada gunanya mempertahankanmu, mereka punya skaso, mereka hanya membiarkanmu mengumpulkan gaji dan menunggu untuk matikan. Selain itu, Xuan Yang telah menunjukkan beberapa tanda akan lepas landas setelah gelombang ini. Dan secara bertahap menunjukkan tanda-tanda menjadi perusahaan musik besar. Jika saya terus bermalas-malasan seperti sebelumnya, saya khawatir saya tidak akan bisa bertahan di sini. Sebagai karyawan lama adalah hal yang wajar bagi mereka untuk bermalas-malasan di masa lalu, lagi pula perusahaan berada di ambang kebangkrutan. Namun, keadaannya berbeda sekarang. Pada hari ini, mereka semua menjadi rajin tanpa bisa dijelaskan. Sebelum tengah hari, beberapa karyawan lama sudah berkumpul bersama mendiskusikan inspirasi dan opini kreatif. Beberapa komposer dan penulis lirik sudah berkomunikasi dengan artis lain di perusahaan untuk melihat apakah mereka dapat menciptakan lagu bersama. Seluruh pandangan perusahaan tampaknya telah mengalami beberapa perubahan kualitatif karena insiden ini. Tentu saja Wan Qian tahu semua ini. Dia juga dengan tulus senang dengan perubahan di perusahaan. Bagaimanapun, ini adalah karyawan lama yang telah bersamanya selama bertahun-tahun. Dapat dikatakan bahwa hati mereka tidak berubah, mereka hanya menjadi sedikit longgar. Akan menjadi hal yang baik untuk membiarkan mereka bekerja keras lagi saat ini. Jika tidak seiring dengan perkembangan perusahaan, dia mungkin harus dengan enggan memberhentikan banyak orang. Menjelang akhir hari, departemen komposisi telah merilis 3 lagu. Meskipun kualitasnya bervariasi, kecepatan ini tidak terbayangkan di masa lalu. Ini tampak seperti perusahaan musik yang dinamis. Wan Qian dipenuhi dengan emosi. Dan dia juga tahu bahwa Xiao Yang lah yang membawa perubahan ini. Xiao Yang sendiri yang mengubah perusahaan menjadi seperti sekarang ini. Yang benar-benar berbeda dari masa lalu yang dekaden dan bising dan sekarang penuh vitalitas. Sekarang telepon berdering. Wan Qian mengangkat telepon. Halo senior, Qin He adalah seorang veteran di industri musik bernama Qin. Dan dia sudah lama tidak merilis lagu apapun. Saya tahu Wan Qian, tetapi saya tidak terlalu akrab dengannya. Apa, Anda ingin bertemu untuk lagu ska? Wan Qian sedikit mengernyit. Qin senior ini bisa dikatakan sebagai tokoh tingkat raja di industri musik. Dia sangat penting dan pernah menduduki setengah dari industri musik. Dia dianggap sebagai tokoh legendaris di industri musik. Yang mengejutkan Wan Qian adalah dia tidak menyangka tokoh sebesar itu. Seorang superstar yang hampir semi pensiun benar-benar akan datang ke ska untuk meminta sebuah lagu. Ada apa? Apakah tidak mungkin? Pihak lain bertanya. Bukannya tidak mungkin, tapi agak sulit. Wan Qian menghela napas. Aku bisa membayarmu gaji yang sangat tinggi. Kau tahu aku setengah pensiun sekarang. Aku butuh lagu pensiun untuk mengakhiri segalanya di industri musik. Ini sangat penting bagiku. Pihak lain menghela napas. Ini bukan masalah dibayar atau tidak. Apa yang sulit dari ini? Semua orang mengatakan bahwa ska adalah istilah umum untuk departemen komposisi berisik Anda. Jadi, saya hanya akan menganggapnya sebagai mempercayakan perusahaan Anda untuk membantu saya merilis single pensiun. Bukankah itu tidak apa-apa? Siapa bilang ini adalah nama umum departemen komposisi kami? Wan Qian tidak tahu harus tertawa atau menangis. Apa kamu tidak tahu level perusahaan kita? Pokoknya, aku tidak bisa membantumu. Silakan cari orang lain. Wan Qian tidak punya pilihan selain menolak. Dan panggilan ini sepertinya baru permulaan. Tak lama setelah menutup telepon, Wan Qian menerima panggilan lain. Sampai akhir jam kerja, dia telah menerima selusin panggilan. Tentu saja, tidak ada panggilan dari Jingliu Entertainment di antara panggilan-panggilan ini. Lagi pula, semua orang tahu hubungan antara Jingliu Entertainment dan Xuan Yang. Dan tidak akan ada artis di bawah Jingliu Entertainment yang secara pribadi mencari orang lain untuk bernyanyi untuk mereka. Hampir semua dari selusin panggilan ini berasal dari orang-orang yang mencari lagu ska. Ada komisi dari perusahaan musik profesional. Serta beberapa dari bidang film dan televisi dan bahkan game. Tetapi Wan Qian juga menolak. Lagi pula, saya hanyalah seorang karyawan. Meminta bos saya untuk menulis lagu itu gila. Semakin seperti ini terjadi, semakin dia mengagumi Xiao Yang. Pikirkanlah, bahkan jika Xiao Yang tidak mencari saya, tidak mengakuisisi Xuan Hua dan mendirikan perusahaan baru sendiri, mungkin akan lepas landas dengan mudah dan menjadi perusahaan yang berpengaruh di kalangan hiburan dan musik. Bahkan perseteruan antara Xuan Hua dan Jingliu memperlambat kemajuan lepas landasnya. Dia pada dasarnya menyelamatkan dirinya sendiri. Hati Wan Qian dipenuhi riak-riak dan dia sangat terharu. Bab 376 Sikap Keluarga Liu. Ini berbeda dari vitalitas perusahaan musik Xuan Yang. Pada saat ini, seluruh cabang Jiangdu dari Jingliu Entertainment tampak diselimuti kegelapan. Li Chengyu, Lin Hang, dan Dong Yan semua tampak murung. Kantor yang sama, meja teh yang sama, 3 orang yang sama. Para karyawan juga tidak meninggalkan pekerjaan, dan semua bekerja dalam diam. Namun, mereka semua tahu bahwa begitu 3 bos di ruangan itu menyelesaikan pertemuan mereka, mereka akan ditegur atau bahkan upah mereka dipotong. Dari mana monster ska ini berasal? Apakah dia sengaja mencoba melawan kita? Li Chengyu dipenuhi amarah, dan ada beberapa puing-puing pecah di tanah yang mirip dengan cangkir teh di tangannya. Kami belum pernah mendengar nama ini disebut ska, sama seperti Zhang Xinse ini tiba-tiba muncul entah dari mana. Lin Hang juga memiliki ekspresi muram. Saya sudah memeriksa dan bertanya kepada banyak orang di industri ini, tetapi tidak ada yang tahu siapa ska ini. Mungkin saja mereka benar-benar dari departemen komposisi bising. Teidon, kita tidak tahu siapa mereka. Mereka hanyalah beberapa berandalan tua. Tanpa kita mereka bukan apa-apa. Li Chengyu mendengus dingin. Lin Hang dan Dong Yan juga menghela napas.
Mereka bertiga melihat ke samping dan melihat sebuah komputer. Komputer menampilkan data real-time dari platform musik, di mana Anda dapat melihat angka penjualan digital album, jumlah unduhan, jumlah klik, dan tanggal lagu utama, Del. Faktanya, penjualan album kami cukup bagus saat ini. Setelah waktu yang tidak diketahui, Lin Hang tiba-tiba berbicara. Penjualan album, Anda menyebut ini bagus. Li Chengyu segera menatap Lin Hang dengan tajam. Setelah melihat ini, yang terakhir takut untuk berbicara. Untuk 7 lagu ini, kami meminta begitu banyak ahli untuk menuliskannya. Biaya penulisan 7 lagu ini saja adalah 20 juta. Penjualan hari pertama hanya 4 juta, dan Anda mengatakan kepada saya itu tidak buruk. Wajah Li Chengyu muram. Faktanya, 4 juta memang angka yang bagus. Lagi pula, waktu penjualan album tidak hanya 1 hari. Ini akan terus berfermentasi, dan ada juga berbagai manfaat jangka panjang yang dibawa oleh hak cipta dan penggunaan lainnya. Ini pasti menguntungkan, hanya saja keuntungannya mungkin tidak sebanyak yang Anda bayangkan. Lin Hang dan Dong Yan secara alami tahu alasan penjualan bisa jadi buruk, tapi kita tidak bisa kalah. Terutama setelah kalah dari Suan yang belum lagi Li Chengyu awalnya tidak memaafkan mereka. Sekarang Tuan Muda Liu di atas yang sangat tidak puas. Kamu harus tahu bahwa keberadaan mereka hanya untuk menekan kebisingan. Cabang Jiangdu ini bisa menghilang kapan saja. Memikirkan hal ini, mereka bertiga menggaruk kepala dan melihat penjualan album Suan Yang. Album digital memiliki data spesifik. Melihat data waktu nyata terus bergulir. Wajah ketiga orang itu menjadi semakin berat. Ini sangat berlebihan, sebagai 2 bintang papan atas.